Otherworldly Evil Monarch Chapter 131. Penerjemah, Editor. Sarjana tua menyadari bahwa Junmo Xie mengatur waktu interupsi dengan baik, dan hanya menyela aliran diskusi ketika pertemuan itu mencoba mengarahkan topik ke arah kekuatan keluarga Jun. Alih-alih menjawab pertanyaan rumit tentang kekuatan keluarga Jun, Junmo Xie tiba-tiba akan mulai berbicara omong kosong, dan akhirnya memuakkan laki-laki lain di atas meja, dan sebagai hasilnya, tidak ada yang akan membawa subjek lebih jauh. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah ini disengaja atau tidak disengaja. Debauche ini mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Fang Bowen menggelengkan kepalanya saat dia berpikir, tapi bagaimanapun juga, tampaknya pangeran kedua pasti akan kembali dengan tangan kosong hari ini. Namun, apakah pendekatan ini merupakan keputusan Junmo Xie sendiri, atau diambil oleh keluarganya? Menjawab pertanyaan ini akan menjadi pekerjaan yang sulit. Hei, pangeran kedua hari ini, apakah ada rencana lain selain minum? Pesta anggur ini menyenangkan, tapi tidak ada gunanya jika kita tidak bersenang-senang sesudahnya. Junmo Xie memasang senyum malang di wajahnya, saat dia berdiri dengan suara bantingan. Tindakannya menjadi semakin tidak menyenangkan dengan setiap menit yang berlalu, dan dia bahkan mulai menjadi wasit pada pangeran kedua sebagai pangeran kedua, alih-alih yang mulia, seperti sebelumnya. Mungkin ada rencana lain untuk nanti, tetapi pangeran kedua sudah membatalkan semua rencana lain setelah melihat perilaku Junmo Xie. Tentu saja, pangeran kedua tidak ingin mengasosiasikan dirinya dengan orang-orang tidak senonoh di depan umum. Dalam rentang waktu sesingkat makan, Junmo Xie telah membuatnya merasa cukup marah untuk memuntahkan darah, dan belum lagi malu tanpa harapan dan tak berdaya. Junmo Xie diam-diam merasa lega melihat bahwa semua orang sudah menyerah mempromosikan agenda politik dan diplomatik mereka. Dia berdiri sambil menyeringai, dan memutar pinggangnya saat dia berjalan menuju partisi bertali mutiara di mana wanita UER memainkan kecapinya. Dia datang ke paviliun Nichang untuknya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkannya lewat? Kamu wanita kecil, sendirian, akan berani berpikir untuk menghancurkan keluarga Jun. Terakhir kali ketika Junmo Xie melihat Lady UER, dia tanpa sadar mengungkapkan kebenciannya yang mendalam terhadap keluarga Jun. Junmo Xie sudah agak takut pada wanita ini karena dia sangat terhubung dengan baik di masyarakat dan cukup cerdas. Dan di atas itu, seorang seniman bela diri yang sangat ulung. Selain itu, meskipun pangeran kedua berusaha menjaga jarak darinya, dia bisa berakhir dalam pelukannya suatu hari. Akankah pangeran kedua bisa menjaga kepolosannya ketika dihadapkan dengan pesona pelacur rumah bordil? Pernyataan ini tampak agak konyol dan Junmo Xie bisa merasakan bahwa wanita ini akan berubah menjadi ancaman besar nanti. Junmo Xie tidak ragu bahwa wanita ini mungkin memiliki beberapa rencana, dan bahkan curiga bahwa dia mungkin memiliki orang lain yang mendukungnya diam-diam dari gelap. Kecurigaan ini telah tumbuh semakin kuat di hati Tuan Muda Jun, dan dia akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Ini adalah tujuan utamanya di balik mengunjungi paviliun Nichang hari ini. Tapi siapa musuh yang tidak dikenal ini, yang dengan sabar menunggu dalam gelap? Keluarga Jun telah perlahan-lahan tumbuh dalam kekuatan, dan jelas akan ada beberapa faksi yang mungkin mencoba untuk menghalangi pertumbuhan kita, tetapi jika aku melenyapkannya, maka keluarga Jun akan menjadi tidak terkendali. Jika aku membiarkannya pergi kali ini, maka dengan pertumbuhan kekuatan keluarga Jun, dia mungkin pergi ke hibernasi, dan bahkan para pendukungnya mungkin menjadi pasif. Tapi jika aku membunuhnya, dan itu terlalu terang-terangan, maka musuh akan menyembunyikan diri mereka dengan lebih kuat, yang bisa menjadi situasi yang sangat tidak menguntungkan juga. Lady UER, kau terlihat sangat cantik, hei. Junmo Xie tidak berusaha menyembunyikan keinginan mesumnya, ketika matanya tanpa malu-malu memandang tubuhnya sebelum berhenti di payudaranya. Lady UER tiba-tiba merasa seolah-olah sepasang tangan yang tak terlihat menyentuh tubuhnya dengan tidak tepat, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan keras. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, Tuan Muda Jun, tolong bersikap sopan. Tidak perlu. Menjadi putra keluarga besar memiliki manfaat, Tang Yuan adalah contohnya. Junmo Xie tertawa terbahak-bahak. Dia menerobos partisi tidak memperhatikan penolakannya untuk kepentingannya. Tuan Muda Jun, meskipun UER bekerja di rumah bordil, saya bukan pelacur, tapi penghibur, tolong coba mengerti. Nyonya Yuir berkata dengan suara dingin. Aku akan memberimu uang yang sangat bagus, mengapa kamu tidak menjual dirimu sendiri? Gadis itu harus ingat bahwa Tuan Muda Jun juga baik padanya di masa lalu. Wajah Junmo Xie tanpa malu-malu mengingatkannya pada interaksi masa lalu mereka. Pada titik ini, semua orang bisa tahu bahwa Debauche ini telah bersama Lady UER sebelumnya. Pada kenyataannya, kebanyakan pria berasumsi bahwa dia akan memaksakan diri pada wanita itu di masa lalu juga. Mereka akhirnya mulai menyadari mengapa Junmo Xie memiliki reputasi yang tak tertandingi sebagai Debauche.
Tapi sekarang masalah terbesar yang dihadapi adalah, apa yang harus dilakukan dengan Lady Yue'er? Perjamuan ini diselenggarakan oleh Yang Mulia, Pangeran Kedua. Jika Jun Moxie melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, maka itu akan membawa nama buruk ke Pangeran Kedua. Jika masalah ini diketahui umum, maka mungkin akan ada kemarahan besar. Semua orang memikirkan hal yang sama, dan sudah menghentikan pesta anggur mereka. Ini adalah situasi yang langka dan tidak biasa, karena pengganggu itu tidak lain adalah putra dari keluarga Jun yang agung. Apa yang akan dia lakukan dengan Lady Yue'er sekarang? Jika Lady Yue'er buru-buru menolak debauche ini, maka orang ini mungkin akan segera membalas. Mungkinkah pendirian yang rendah seperti Paviliun Nichang menanggung pembalasan dari keluarga Jun yang agung? Tetapi jika dia tidak menolak kemajuannya, apakah dia benar-benar akan membiarkan dia mengambil keuntungan yang tidak adil dari dirinya sendiri? Tuan Muda Jun pasti menjadi terangsang di luar kendali. Semua orang saling memandang dengan cemas, tidak bisa memutuskan tindakan apapun. Pangeran Kedua turun tangan dan berkata, Tuan Muda Jun, Lady Yue'er adalah seorang musisi, dan memiliki karakter yang mulia. Ini adalah pertama kalinya Anda bertemu dengannya, tolong jangan mempermalukan nyonya. Alamatnya untuk Jun Moxie telah berubah dari Little Brother menjadi Yang Master Jun. Memalukan, bagaimana saya melakukan itu? Ini adalah tempat bisnis, apa yang mulia tentang itu? Hahaha, jika saya tidak menaruh minat padanya, lalu apa yang akan terjadi dengan kehidupannya? Inilah yang dia lakukan untuk mencari nafkah karena dia sudah menjual dirinya sebagai budak. Jangan memperhatikannya, dia hanya menggodaku karena dia menyukaiku. Mengapa lagi dia bermain keras untuk mendapatkannya? Petik 2. Jun Moxie jelas-jelas membawa ekspresi mabuk di wajahnya, dan sepertinya tidak terganggu oleh keberatan siapapun. Dia terus menonton tubuh Lady Yue'er dengan pikiran mesum di benaknya. Nyonya Yue'er balas menatap Jun Moxie, tetapi perutnya mulai berdetak kencang. Tuan Muda Jun, aku mungkin seorang karyawan di sini, tapi aku tidak menawarkan tubuhku dalam pelayanan. Jangan menawarkan tubuhmu dalam pelayanan. Hahaha, di rumah bordil. Ah, apakah kamu tahu tempat apa ini? Sebuah rumah bordil. Baik, Anda mengatakan bahwa Anda bekerja di rumah bordil tetapi Anda tidak menawarkan tubuh Anda dalam pelayanan. Ini benar-benar lucu. Hahaha, ini adalah rumah bordil. Tidak ada karakter bangsawan di sini. Dan Anda meminta putra keluarga Jun untuk berperilaku di tempat seperti itu. Jun Moxie tampak sangat bangga dengan perilakunya yang mesum. Lady Yue'er menggigit bibirnya dengan marah, dan sepertinya dia hampir berpikir untuk membunuh putra hedonistik kebencian dari keluarga Jun. Bahkan jika kamu adalah manusia terakhir di planet ini, aku masih tidak akan menyukaimu. Dia melihat ke seberang tirai mutiara dan melihat pangeran berwajah abu, dan tiba-tiba muncul sebuah ide. "RY, tolong selamatkan saya." Lady Yue'er panik dan berlari keluar melalui tirai, dengan maksud untuk mendapatkan ke sisi pangeran. Meskipun langkah kakinya mengejutkan, kecepatannya masih cukup cepat, sangat banyak, bahkan ahli tingkat 9 tidak akan bisa mencegatnya. Tapi bertentangan dengan harapannya, Jun Moxie tiba-tiba melesat ke samping dengan tangan terbuka lebar, dan tiba-tiba mencengkeram tubuh halus dan feminin di pelukannya. Dia terus tertawa ketika telapak tangannya yang seperti kucing menyapu payudaranya dan menyatakan untuk membelai mereka dengan paksa. Dia tersenyum ketika berkata, "Keindahan yang indah. Jangan melawan, jangan berjuang. Wah, kau sangat cantik. Tidak perlu malu di sini." Petik 2. Petik 2. Lady Yue'er telah mendengar desas-desus bahwa Jun Moxie tidak mampu mengembangkan Suan Qi-nya. Itulah sebabnya dia tidak pernah berharap bahwa itu dia benar-benar dapat menunjukkan kelincahan sedemikian untuk mencegatnya. Meskipun Jun Moxie selangkah lebih maju darinya, dia masih belum mengira dia akan menangkapnya sejak dia merunduk, tetapi akhirnya mendarat di pelukannya dengan bunyi. Apakah ini suatu kebetulan? Tapi bukankah ini terlalu kebetulan? Tangan Jun Moxie terus berenang di seluruh tubuh Lady Yue'er yang marah dan malu, yang hampir diambang pingsan karena marah. Wajah semua orang jelas menggambarkan kejijian hati mereka. Bagaimana bisa seseorang menjadi tidak senonoh terhadap seorang wanita di hadapan pangeran kedua? Perilaku seperti apa ini? Bahkan jika kita berada di rumah bordil, Tuan Muda Jun masih melewati batas kemampuannya. Jun Moxie, biarkan Lady Yue'er pergi. Cheng Dechao berteriak ketika dia bergegas ke arah mereka. Lady Yue'er mengambil keuntungan dari pembukaan dan membebaskan diri dari pelukan Jun Moxie. Matanya penuh dengan air mata kemarahan, dan dia melambaikan tangannya dan menamparkan Jun Moxie tepat di wajah. Meskipun Lady Yue'er tidak menggunakan Suan Qi sepenuhnya dalam tamparannya, masih banyak yang harus diambil untuk tubuh Jun Moxie. Pop, semua orang membeku mengikuti jejak mereka. Tangan Lady Yue'er tidak hanya mengenai target, tetapi juga mengenai Jun Moxie tepat di wajah, dan sebagai akibatnya,
meninggalkan tanda 5 jari wanita itu di wajahnya, yang sudah mulai membengkak akibat pemogokan. Semua orang berhenti di posisi masing-masing, tidak mampu memahami tindakan apapun untuk menanggapi perubahan peristiwa ini. *H. Anda bukan wanita bangsawan, hanya pelacur, apakah kamu tidak punya etika? Berani-beraninya kamu menamparkan dan melukai saya. Petik 2. Junmo Xie melompat ke arahnya ketika dia mengutuk, dan mengangkat kakinya untuk menendangnya, tetapi menemukan jalannya terhalang oleh seorang pria. Cheng Dechao berkata, Tuan Muda Jun, mengapa kamu kehilangan kesabaran terhadap wanita pelacur ini? Cheng Dechao entah bagaimana bisa mencegah wajahnya terdistorsi oleh ketidaksukaan yang dia rasakan pada Junmo Xie. Meskipun pikirannya menasihatinya, dia masih ingin mencekik Junmo Xie sampai mati pada saat ini. Minggir, aku akan membunuh bi kecil ini hari ini. Beraninya dia menamparkan saya. Junmo Xie berteriak marah. Junmo Xie, kamu harus mengerti situasinya. Perjamuan ini diselenggarakan oleh Yang Mulia, Pangeran kedua, kami semua adalah tamunya. Apakah Anda akan membuat malu bangsawannya di mata publik? Cheng Dechao menatapnya. Ah, aneh. Bagaimana cara mengajarkan pelacur ini pelajaran yang setara dengan mencemarkan pangeran kedua di mata publik ya? Cheng Dechao, apa yang ingin kau katakan? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa anak kecil ini menamparkan saya atas perintah pangeran kedua? Junmo Xie membalik matanya dengan tuduhan. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 132. Penerjemah, Editor, itu anggapan yang keterlaluan. Nona Yuer hanya. Cheng Dechao berhenti di tengah-tengah kalimatnya saat rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Baru saja, apa? Junmo Xie tertawa terbahak-bahak. Dia menggerakkan bibirnya dan berkata, karena dia adalah wanita pelacuran, hiburan macam apa yang bisa dia sediakan jika kita bahkan tidak bisa menyentuh tubuhnya ya? Aku bersikap perhatian terhadap profesinya dengan menunjukkan minat padanya, dan dia menyinggung perasaanku dengan cara ini. Petik 2. Kamu menghancurkan reputasi keluargamu. Mata Cheng Dechao penuh dengan penghinaan terhadap Tuan Muda Jun, Junmo Xie. Kamu benar-benar memaksaku untuk membenci dan membenci kamu. Cheng Dechao tiba-tiba merasa sangat bangga pada dirinya sendiri pada saat ini. Orang-orang sering mengatakan bahwa saya menghina nama keluarga saya, tetapi saya belum melakukan apapun bahkan jauh memalukan seperti Junmo Xie. Cheng Dechao, kamu, apa yang baru saja Anda katakan? Anda membenci saya. Anda dan saya dipotong dari kain yang sama, dan ingat bahwa saya dapat melenyapkan seluruh keluarga Anda jika Anda menghina saya lagi. Junmo Xie dengan marah memberi judul lehernya dan memiringkan matanya. Cheng Dechao, kembali ke ibumu dan biarkan dia merawatmu sedikit. Petik 2. Seluruh tubuh Cheng Dechao mulai bergetar karena amarah, dan matanya yang merah melihat ke arah Junmo Xie lagi, sementara tangannya mendarat di gagang pedangnya dengan letupan. Dentang, dia menghunus pedangnya sekitar 3 inci, dan memperlihatkan pancaran dingin logamnya. Junmo Xie, pangeran kedua yang cemberut itu berdiri. Kamu mabuk, mungkin kamu harus pulang lebih awal hari ini. Petik 2. Aku baru saja minum beberapa suap anggur. Bagaimana aku bisa mabuk? Junmo Xie mendengus, ketika dia memberi judul lehernya pada pangeran kedua, tidak mau setuju, dan sekarang banci ini baru saja menghunuskan pedangnya dalam ancaman. Petik 2. Aku bilang kamu mabuk, itu artinya kau mabuk. Pangeran kedua akhirnya tersentak, tidak bisa menoleransi itu lagi. Fang Bowen buru-buru bergegas menuju pangeran, dan dengan lembut menempelkan tangan ke bahu pangeran. Junmo Xie mengangkat matanya untuk memenuhi tatapan pangeran kedua. Kedua pria itu terus menatap satu sama lain untuk sementara waktu, sebelum Junmo Xie mengerutkan mulutnya dan tersenyum lagi. Sejak pangeran kedua mengatakan bahwa Junmo Xie mabuk, maka aku mabuk hehehe, bahkan jika aku tidak punya cukup anggur, aku masih mabuk, hahaha. Ini lucu, sangat lucu. Petik 2. Dia terus tertawa ketika dia meraih untuk mengambil secangkir anggur, dan menabrak lantai di samping Lady Yuer. Gelasnya pecah, dan suara yang tajam membuat wajah semua orang berkedut karena terkejut. Junmo Xie dengan keras mengarahkan jari ke Lady Yuer dan berkata, kamu pelacur kecil, hari ini kita berada di hadapan pangeran kedua, dan karena pangeran kedua berbicara untuk kebaikanmu, aku membiarkan kamu pergi sekarang. Tapi suatu hari nanti aku akan kembali untukmu. Junmo Xie tanpa sadar menggosok selangkangannya untuk menunjukkan keinginan jahatnya. Junmo Xie berbalik dan menghadap Cheng Dechao. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih ke arah wajah Cheng Dechao. Klep, klep, dia menepuk wajah Cheng Dechao 2 kali, menghasilkan suara yang renyah, dan berkata, jadi kamu ingin membunuhku ya? Benarkah? Cheng Dechao, menggambar bahkan setengah pedang adalah indikasi perang, Anda akan berperilaku sendiri di masa depan, mengerti? Petik 2. Kemudian, dia berbalik ketika dia terus tertawa, melambaikan tangannya,
hampir seperti dia sedang mencoba untuk menghilangkan debu atmosfer, memutar pinggulnya, dan dengan cepat pergi. Dia telah membuat kekacauan dari pesta pangeran kedua. Dia menghina perusahaan sang pangeran sampai ke titik di mana sang pangeran harus secara pribadi mengancam akan pembalasan. Pertama, dia berhasil menyalahgunakan Cheng De Chao, dan secara umum sangat vulgar dan tidak sopan. Dengan menjadi sombong dan agresif yang terus-menerus, Jun Moxie telah hidup sesuai dengan reputasi sebagai debauche paling terkenal di kota. Jun Moxie sampai di lantai bawah dan duduk di dalam tandu. Yang mengejutkan, ada dua pria lagi di dalam tandu. Yang keduanya mengenakan pakaian berwarna hitam. Jun Moxie menghela nafas dan berkata, setelah aku pergi, kamu akan memperhatikan gerakan di paviliun Nichang. Anda juga akan mengawasi orang-orang yang bertemu pangeran kedua setelah dia pergi. Sementara orang lain akan terus menonton paviliun Nichang, dan akan melacak orang-orang yang masuk dan keluar dari tempat itu, dan jangan mengendur sedikit pun. Keduanya mengangguk. Tandu mulai bergoyang ketika Tuan Muda Jun pergi ke kediamannya. Meskipun acara hari ini tidak mendapatkan hasil nyata, itu masih merupakan perjalanan yang sangat bermanfaat. Di satu sisi, Jun Moxie memenuhi reputasinya di depan umum. Tetapi yang kedua dan yang lebih penting, dia secara terbuka menghina dan mempermalukan wanita yang menjadi perhatian pangeran kedua. Jadi perjalanan ini jelas bermanfaat. Jun Moxie tentu tahu bahwa meskipun Lady Yuer bekerja di rumah bordil, dia bukan pelacur. Sebenarnya, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak terlalu memikirkan profesi itu, dan bertanya-tanya apakah dia ahli dalam penyamaran. Jun Moxie yakin bahwa Lady Yuer akan membalas. Pada kenyataannya, Jun Moxie berharap untuk itu. Sekarang situasinya berubah menguntungkan bagi Jun Moxie. Karena Jun Moxie telah mendengar percakapan Lady Yuer dan Lord Liu malam itu, dia sudah tahu identitas musuh-musuhnya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Jun Moxie juga menargetkan mereka. Oleh karena itu, Lady Yuer pasti akan mencoba untuk membalas dendam penghinaan ini tanpa menyadari motif tersembunyi Jun Moxie. Tapi itu tidak berhenti di sini saja. Jun Moxie telah mencapai prestasi ketiga, hari ini. Dia telah membangun dinding antara pangeran kedua dan Nyonya Yuer dengan menghinanya di depannya. Pangeran kedua tidak bereaksi dengan tegas, dan tidak dapat memaksakan dominasinya dengan benar, yang akan membuat Lady Yuer sangat kecewa. Jika seorang pria bahkan tidak dapat melindungi wanita yang dia coba kejar, maka apakah dia masih bisa menyebut dirinya laki-laki? Terutama dalam kasus ini, ketika pria itu cukup kuat untuk melindunginya. Tetapi karena dia tidak mengambil inisiatif, hubungan mereka pasti akan menderita. Jika Jun Moxie berada di posisi pangeran, maka dia pasti akan dikenakan biaya berteriak, ini adalah wanita saya. Jauhkan tanganmu darinya. Tetapi pangeran kedua tidak, setidaknya tidak dengan berani. Bahkan, Jun Moxie pun memandang rendah sang pangeran. Apakah kekayaan dan kedudukanku begitu penting? Bahkan Jun Moxie bahkan tidak berharap untuk pergi dengan tindakannya begitu mudah, terutama karena dia tahu bahwa pangeran kedua telah menunjukkan minat pada Lady Yuer. Adapun tindakannya, Jun Moxie tidak merasa bersalah tentang cara dia memperlakukan Lady Yuer. Dia mungkin seorang wanita, tapi dia masih musuh, dan tidak ada yang tidak akan saya lakukan untuk mencegat musuh. Karena dia merencanakan melawan keluarga Jun dan aku, mengapa aku harus menunjukkan pengekangan terhadapnya? Suara hati Tuan Muda Jun jelas dalam hal itu. Seluruh tubuh Lady Yuer gemetar karena amarahnya yang berlinang air mata menatap tandu Jun Moxie yang bergoyang. Dia berbalik dan mengangkat pandangannya untuk menatap pangeran dengan marah, tapi bukannya menyuarakan keluhannya, dia berbalik dan pergi. Pangeran kedua berdiri bingung di tempatnya, tetapi wajahnya mengekspresikan rasa jijik yang dirasakan hatinya. Siapa yang akan mengira bahwa upaya pangeran kedua untuk menghibur Jun Moxie akan menghasilkan hasil seperti itu? Siapa yang bisa menduga bahwa Tuan Muda Jun akan bertindak begitu arogan, dan bahkan akan mengabaikan keberatan pangeran kedua? Jun Moxie tidak memedulikan keberatan sang pangeran dan bahkan pergi tanpa meminta maaf atas tindakannya, yang sama saja dengan menamparkan martabat pangeran di wajah. Pangeran kedua tidak pernah begitu malu sepanjang hidupnya. Bisa dikatakan bahwa dia membenci Jun Moxie sampai ke intinya. Dia berdiri di sana tak bergerak untuk waktu yang lama, menjauh dari orang-orang lain di perusahaannya. Sang pangeran nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Pangeran berdiri linglung untuk waktu yang sangat lama. Dia akhirnya mengangkat pandangannya, menghela nafas dan berkata, ayo pergi. Cheng De Chao memutuskan untuk meradang dan memperoleh keuntungan, Yang Mulia. Jun Moxie ini sangat kasar pada Yang Mulia hari ini, izinkan saya untuk memberinya pelajaran, aku bahkan bisa memiliki hidupnya. Apakah kamu benar-benar sebodoh itu? Pangeran menatap pria di depan matanya, dan berkata, dia mungkin sombong, dan bahkan mungkin telah menghinaku hari ini, tapi aku tidak bisa membalas, dan itu adalah fakta.
Apakah Anda berpikir bahwa Jun Moxie akan memiliki keberanian untuk membantah saya jika dia tidak tahu ini? Dan Anda ingin saya memutuskan hubungan saya dengannya? Ajari dia pelajaran. Bunuh dia. Apakah kepala Anda benar-benar penuh dengan begitu banyak sampah? Pertama, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun pada Jun Moxie. Dan kedua, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Jun Moxie sekarang, maka kita akan menjadi yang pertama yang dicurigai. Kemarahan Jun Zantian telah menyebabkan mandi darah di kota sebelumnya juga. Apakah Anda hanya akan bahagia setelah dia melakukan kerusuhan berdarah di dalam istanaku? Baik, tidakkah kamu pikir aku sudah cukup untuk 1 hari? Petik 2. Penyanjung telah ditendang di wajahnya. Wajah Cheng Decao berkedut karena marah beberapa kali, tetapi dia tetap diam. Meskipun dia terus mengutuk dalam hatinya, pangeran seperti apa kamu? Pertama Anda membiarkan cucu jenderal militer Anda mempermalukan Anda, dan kemudian Anda membawanya pada saya. Itu sudah pasti ketika datang ke Jun Zantian. Fang Bowen mengelus jenggotnya, dan perlahan-lahan menyatakan, tindakan Jun Moxie jelas disengaja, artinya, bahwa dia sudah siap untuk membuat keributan hari ini. Petik 2. Baik, apa yang membuatmu mengatakan itu? Tanya pangeran kedua dengan penuh pertimbangan. Keluarga Jun selalu menolak untuk berpartisipasi dalam politik kekaisaran, dan hanya memusatkan perhatian mereka pada masalah militer. Ketiga putra yang mulia berusaha melibatkan keluarga Jun dalam politik kekaisaran, jadi wajar saja jika mereka ingin melepaskan diri dari keterlibatan. Tentara Jun Zantian telah membuktikan bahwa mereka dapat menyebabkan mandi darah di rumah menteri sebelumnya. Keluarga Jun telah menunjukkan kekuatan mereka sebelumnya, dan siapapun putra yang mulia yang berhasil memahami kekuatan ini, akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengesampingkan dua lainnya. Dengan kata lain, pangeran yang mendapatkan dukungan mereka akan memerintah kekaisaran. Sekarang kita telah melihat sikap mereka, dan dua lainnya juga akan mengetahui hal ini segera. Petik 2. Jadi sekarang, aku takut yang mulia, dan saudara-saudaranya, tidak akan memiliki pilihan lain selain meninggalkan keluarga Jun dan Jun Zantian dari agenda politik karena lelaki itu tidak ingin terlibat. Bahkan jika keluarga Jun bersedia mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka masih tidak mau bergabung dengan konspirasi politik yang berlumpur. Dalam hal ini, cara terbaik untuk mendapatkan dukungan mereka adalah dengan mengeluarkan mereka dari politik, dan itulah satu-satunya cara. Petik 2. Pangeran kedua secara bertahap mulai memahami, jadi saya harus memutuskan hubungan politik saya dengan mereka. Tidak, Yang Mulia harus memutuskan hubungan politiknya dengan saudara-saudaranya. Hanya setelah menunjukkan solidaritas Anda terhadap politik kekaisaran ini, Anda akan pernah dapat dengan aman mendapatkan dukungan dari keluarga Jun, kalau tidak Jun Zantian tidak akan pernah mendukungmu. Petik 2. Dengan kata lain, tidak masalah undangan pangeran mana yang diterima Jun Moxie hari ini, dia akan bertindak dengan cara yang sama, dan akan membuat koreografi yang gagal. Yang Mulia, pangeran kedua tidak beruntung karena Jun Moxie memutuskan untuk menjemputmu karena membuat pernyataannya. Membunuh seekor ayam untuk menakuti monyet-monyet. Pangeran kedua akhirnya mulai mengerti, tetapi tidak bisa menahan untuk mengertakkan gigi dengan marah. Jun Moxie, anak kecil itu H, dia benar-benar membuatku, yang pangeran kedua, ayamnya. Petik 2. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 133. Penerjemah, Editor. Setelah adegan yang Tuan Muda Jun telah sebabkan di sini, para pangeran lainnya tidak akan berani mengganggunya dan keluarga Jun akan dapat melanjutkan dengan damai. Tampaknya seluruh rencana ini dirancang oleh Jun Zantian. Tetapi situasi ini juga memunculkan masalah tambahan, masalah besar. Fang Bowen mengerutkan alisnya. Tolong jelaskan, Guru. Wajah pangeran kedua sudah mulai terlihat suram, dan sepertinya dia sudah membuat tebakannya sendiri. Yang Mulia mengatakannya sendiri. Fang Bowen menghela napas keras, segera. Semua orang akan tahu bahwa Yang Mulia dan Jun Moxie telah jatuh di depan umum, dan bahwa Yang Mulia dipermalukan di depan umum oleh kesombongan Tuan Muda Jun. Jika ada kerusakan datang ke Tuan Muda Jun pada saat ini, maka Yang Mulia pasti akan menjadi orang pertama yang dicurigai karenanya. Saya sangat percaya bahwa musuh Yang Mulia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menjebak Anda. Petik 2. Apa omong kosong ini? Pangeran kedua tiba-tiba marah, bahkan setelah semua penghinaan yang saya hadapi hari ini, saya masih harus melindunginya. Itu semua tergantung pada pilihan Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak takut dengan kemarahan Jun Zantian, maka Anda bisa mengabaikan kemungkinan ini. Fang Bowen berkata perlahan. Petik 2. Petik 2. Pangeran kedua tetap diam, tidak takut. Itu meremehkan. Begitu banyak pria kehilangan nyawa mereka tempo hari. Terakhir kali Jun Zantian marah, dia membersihkan hampir sepertiga dari pengadilan kekaisaran. Jika dia kehilangan kesabaran padaku, aku tidak bisa memberinya alasan untuk menggeledah istanaku. Sialan.
anak dari Beatrice H. Pangeran kedua merasa dirugikan sampai mati. Pria ini berubah menjadi kutukan legendaris baginya. Dia tidak lebih dari sekadar nasib buruk bagi pangeran. Pertama dia menghina pangeran kedua, dan kemudian Jun Moxie juga menghina Lady Yuer, dan juga membuat musuh publik darinya. Siluet halus sedang menyaksikan pangeran kedua dari puncak paviliun Nichang saat pangeran kedua terus berjalan di sepanjang jalan. Jika itu masalahnya, maka kamu seharusnya berpikir dua kali sebelum mengatur pertemuan ini. Jun Moxie mempermalukan saya di depan umum hari ini, dan Anda bahkan tidak mencoba menghentikannya. Jika saya sangat buruk untuk reputasi Anda, lalu mengapa Anda mencoba mengejar saya untuk memulainya? Saya Yuer, bagaimana Anda bisa membiarkan ini terjadi pada saya? Petik 2. Cahaya perak licik menyala di matanya saat Lady Yuer menggigit bibirnya. Jika Anda tidak akan melakukan apa-apa karena Anda takut dengan kekuatan Jun Zantian, maka saya akan membawa masalah ini ke tangan saya sendiri. Saya tidak akan membiarkan Jun Moxie lolos dengan ini. Dia akan mati tanpa penguburan yang layak. Petik 2. Saat malam berangsur-angsur menjadi lebih gelap, Lady Yuer mengendurkan tangannya dan melepaskan seekor merpati. Merpati mengepakkan sayapnya beberapa kali, dan kemudian terbang ke udara. Di sudut gelap yang jauh, sosok berpakaian gelap mulai berlari dengan kecepatan kilat dan dengan cepat mendarat di atap di dekatnya. Pria itu melepaskan jaring berwarna gelap dan menyebarkannya terbuka di udara, dan jaring berwarna gelap itu secara bertahap menyatu ke langit yang gelap. Merpati yang baru saja lepas landas dari paviliun Nichang mendarat di dalam jaring. Pria berpakaian hitam mengumpulkan tubuh merpati dan dengan cepat mundur ke bayang-bayang. Peleton pangeran kedua sampai di kediamannya larut malam. Merpati hitam lain dilepaskan ke langit malam, yang dengan cepat menghilang juga. Cheng Dechao berdiri di dekat jendela dengan senyum lebar di wajahnya, dan bergumam, Jun Moxie, aku tidak peduli dengan kekuatan keluargamu. Karena Anda telah menghina saya hari ini, saya tidak akan membiarkan Anda ada. Semua orang akan berpikir bahwa Anda dibunuh oleh salah satu pangeran. Siapa yang akan mencurigai saya? Terlebih lagi, saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyakiti Anda, kan? Hahaha. Jenius yang memproklamirkan diri ini benar-benar bodoh untuk mengambil kesepakatan melawan pembunuh bayaran Jun Moxie. Jun Moxie tidak melewatkan detail sejauh ini, dan sudah menempatkan detektifnya di sekitar kediaman pangeran kedua juga. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana Jun Moxie sejauh ini. Jun Moxie tampak agak tertekan duduk di dalam tandu reyotnya. Dia begitu terbiasa bepergian dengan kakinya sendiri, sehingga duduk di dalam tandunya tidak ada siksaan baginya. Hal-hal semacam ini tidak baik untuk pembunuh bayaran. Begitu terpental dan bergoyang dapat membuat hidup siapapun sengsara. Mengapa beberapa orang menganggap bepergian dalam tandu ini sebagai simbol status? Jika saya memiliki kondisi jantung, segala jenis guncangan akan mengirim saya langsung ke gerbang neraka. Meskipun Jun Moxie berusaha yang terbaik untuk melawan keinginan untuk keluar dari tandu sampai dia mencapai kediaman Jun, kecepatan yang sangat lambat dan goyangan konstan dari perjalanannya lebih dari yang bisa dia toleransi. Karena tidak tahan lagi, Tuan Muda Jun hampir akan membuka mulutnya dan memerintahkan para pembantunya untuk berhenti, ketika dia tiba-tiba mendengar suara, wus, dan semacam benda putih kecil melompat ke tandu, menangis dengan penuh semangat, wow, dan menggosok tubuhnya ke lengan Jun Moxie. Jun Moxie bereaksi cepat, dan meraih leher binatang yang tidak dikenal itu, dan mengambilnya. Ketika dia melihat binatang kecil itu, dia menyadari bahwa dia sedang memegang suan bis kelas atas Dugu Xiaoyi, anak harimau bersayap besi. Jun Moxie dengan hati-hati melihat tungkai kecil makhluk kecil dengan cara yang aneh. Bagaimana mungkin sesuatu yang sangat kecil bisa begitu cepat? Dan seberapa cepat dia akan menjadi setelah dia tumbuh dewasa? Saya meremehkan hewan ini, dia benar-benar layak disebut binatang suan kelas atas. Si macan kumbang tidak bisa bergerak karena ia menggantung di udara dari bulu lehernya, dan karenanya ia membuka mulutnya untuk merengek, sementara anggota badannya terkulai tak berdaya. Sepasang matanya yang indah menatap Jun Moxie dengan tatapan bingung di dalamnya, tidak dapat memahami mengapa seorang pria yang sangat disukainya akan memperlakukannya dengan cara yang begitu kasar. Jun Moxie segera menilai bahwa Dugu Xiaoyi pasti ada di suatu tempat di sekitarnya, bagaimana lagi suan bis muda ini bisa mencium baunya. Dia mengulurkan jarinya dan menusuk hidung miniatur makhluk kecil itu, dan dengan berbisik-berbisik, tolong, kau tidak boleh mengikutiku, jika Anda terus mengikuti saya, maka pemilik Anda akan membuat banyak masalah bagi saya karena seluruh keluarganya akan datang setelah saya. Apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang akan saya hadapi saat itu? Tolong hentikan ini, kumohon. Niat awalnya adalah untuk menakut-nakuti hewan itu, tetapi dia tidak tahu mengapa dia akhirnya memohon dengan sedih. Meskipun panter pemain sayap besi adalah binatang suan high-end, dia masih terbiasa berada di sekitar manusia. Tapi dia masih belum bisa menafsirkan makna kata-kata Jun Moxie,
dan menegangkan lehernya saat dia melihat Jun Moxie dengan tatapan yang bahkan lebih bingung di matanya sekarang. Jun Moxie melepaskan anak kecil itu, yang tiba-tiba bersenandung 2 kali, dan menatap Jun Moxie dengan tatapan riang di matanya. Tanpa diduga, anak kecil itu melompat dan mendarat langsung ke pelukan Jun Moxie. Dia mengambil 2 napas dalam-dalam, dan melengkungkan lehernya yang mungil beberapa kali sampai menemukan tempat yang nyaman untuk meletakkan kepalanya di dada Jun Moxie. Kemudian, dia membuka mulut merah jambu kemerahannya, menguap dan matanya yang indah perlahan mulai menyipit saat dia perlahan tertidur. Yah, dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Aku pria besar dengan dada besar, dan dada besar biasanya cukup nyaman untuk tidur. Tapi aku dalam banyak masalah sekarang. Little White, di mana kamu sedikit putih? Putih kecil. Dia mendengar suara renyah, dan dia bisa tahu bahwa sumbernya cukup cemas hingga menangis kapan saja. Dugu Xiaoyi telah memperlakukan anak kecil ini sebagai bayinya, dan karena Suan Bis muda tiba-tiba menghilang sekarang, pikirannya jelas dalam keadaan kacau. Jun Moxie menghela nafas, bahkan jika ini tampak seperti dongeng nasib dari beberapa cerita rakyat, itu lebih seperti daya tarik naas di matanya. Suara dingin bergema di depan tandu. Saya meminta orang-orang di dalam untuk berbaik hati melangkah keluar. Suara dingin dan membosankan ini milik Ye Guhan. Dia adalah seorang ahli Sky Swan, jadi dia jelas bisa melihat anak itu ketika melompat ke tandu Jun Moxie setelah melompat keluar dari lengan Dugu Xiaoyi. Meskipun binatang itu berukuran sangat kecil, ahli Sky Swan yakin bahwa itu ada di dalam tandu. Setelah beberapa saat, suara Jun Moxie dengan malas terdengar dari dalam tandu. Benarkah, ada begitu banyak orang di dalam kota Tianxiang, tapi tuan muda ini ditakdirkan untuk terus-menerus menabrakmu? Kedua orang tiba-tiba berbicara serempak setelah mereka mendengar suaranya, Jun Moxie. Meskipun mereka berbicara pada saat yang sama, tetapi mereka melakukannya untuk mengekspresikan emosi yang sama sekali berbeda. Sementara suara Ye Guhan dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan, suara Dugu Xiaoyi dipenuhi dengan rasa sukacita. Sebelumnya, Dugu Xiaoyi dengan bersemangat mengikuti Putri Ling Meng ke Istana Kekaisaran, dan telah tinggal di sana selama beberapa hari tanpa kembali ke kediaman keluarga Dugu. Tetapi jika putri tertua dari rumah tetap jauh dari keluarga untuk waktu yang lama tanpa pemberitahuan, maka keluarga pasti akan khawatir, dan Dugu Xiaoyi mengucapkan selamat tinggal pada Putri Ling Meng, dan pergi ke rumah keluarganya. Meskipun sang putri ingin mempertahankannya di istana dengan niat murni di hatinya, dia cukup cerdas untuk memahami bahwa itu mungkin salah. Sang putri cukup marah mengetahui bahwa Tuan Muda Jun juga ada di sekitarnya pada saat Dugu Xiaoyi seharusnya pergi ke kediamannya. Tidak dapat menghentikan putri sulung keluarga Dugu untuk pergi. Dia telah meminta Ye Guhan untuk mengawalnya kembali ke kediamannya sebagai tindakan pencegahan terhadap siapapun dengan niat jahat. Siapa yang akan tahu bahwa Suan Bis kecil Dugu Xiaoyi tiba-tiba akan menangkap bau akrab pria yang ia sukai, dan akan melesat keluar dari lengannya, dan akan mendarat di dalam tandu tanpa meninggalkan satu jejak pun di belakangnya, meninggalkan miliknya pemilik cemas dan khawatir sampai mati. Mendengar suara Jun Moxie dari dalam tandu jelas menjelaskan situasinya kepadanya. Tidak heran Little White bereaksi seperti ini. Saya ingat, dia benar-benar menyukai Jun Moxie saat terakhir dia bertemu pria itu, jadi tidak terlalu mengejutkan bahwa dia mengejar Tuan Muda Jun. Jun Moxie melompat dengan tak berdaya dari tandunya dengan anak binatang Suan di lengannya. Dugu Xiaoyi melihat wajahnya, dan tidak bisa berkata apa-apa, bukannya dengan riang menyapanya. Mengamati Little White-nya beristirahat dengan tenang di pelukannya, dan bahkan tidak mau membuka matanya untuk melihat wajah tuannya. Membuatnya merasa sedikit iri karena jelas menunjukkan bahwa makhluk muda itu merasa sangat damai dan nyaman, hampir seolah-olah dia berada di tempat paling nyaman di planet ini. Tapi menyaksikan wajah lelah Jun Moxie membangkitkan rasa sedih di hatinya. Perasaan ini sangat aneh dan baru bagi putri tertua keluarga Dugu, dan dia tetap diam untuk waktu yang lama, tidak dapat bereaksi terhadap situasi, yang merupakan hal yang sangat langka mengingat karakternya. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 134. Penerjemah, Editor. Oh, hehehe, kita berada di tempat yang sama lagi. Nona Dugu, saya kira kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Jun Moxie tersenyum ketika mengucapkan kata-kata itu, sementara wajahnya membawa ekspresi terkejut. Tuan Muda Jun tidak pernah menyangka bahwa meskipun ia telah menyapa Dugu Xiaoyi dengan cara yang sama seperti biasanya, kata-kata ini sekarang ditafsirkan olehnya dalam konteks yang sangat berbeda. Katanya ditakdirkan, dan aku sangat beruntung bertemu denganmu. Hei, ini benar-benar bisa menjadi takdir. Apakah kita bisa saling bertemu setiap hari? Apakah keluarga kita akan menentang ini? Kata-kata Jun Moxie telah memenuhi hatinya dengan kegembiraan, dan kebencian awalnya telah hilang dalam asap. Terima kasih atas kerusakan Little White, kalau tidak aku tidak akan bisa melihatmu hari ini.
Dugu Xiaoyi tidak terlibat dalam konspirasi politik yang menyumbat sisi gelap dunia. Meskipun dia seusia dengan Jun Moxie, dia berperilaku seperti gadis normal berusia 16 tahun. Mengingat usia dan latar belakangnya, dia tidak bisa memahami emosi rumit yang rumit seperti cinta. Dia sering mendengar tentang kesombongan Jun Moxie yang tak tertahankan di masa lalu, dan selalu merasa jijik karenanya. Dia selalu merasa bahwa pria itu perlu didisiplinkan, sangat ketat. Tetapi setelah beberapa pertemuan sebelumnya dengan Tuan Muda Jun, dia menyadari bahwa apa yang disebut putra hedonistik dan sembrono dari orang tua kaya sebenarnya adalah karakter yang sangat terorganisir, dan sangat tepat, karena itu dia mulai melihat Jun Moxie di cahaya yang sangat umum. Tetapi pertemuan-pertemuan ini membangkitkan banyak rasa ingin tahu di hati Dugu Xiaoyi. Jun Moxie adalah seekor harimau di kulit babi, dan dia berpura-pura menjadi seperti itu untuk berurusan dengan dunia luar. Sampai saat ini, dia selalu merasa jijik di hadapannya, dan selalu memandang rendah padanya. Tetapi dia akhirnya mulai menyadari sesuatu pada titik ini, aku telah salah paham tentang Jun Moxie selama ini. Meskipun sikap Dugu Xiaoyi terhadap Jun Moxie mulai berubah, dia masih tidak bisa berpikir, saya telah salah mengerti Jun Moxie selama beberapa tahun, dan saya telah menggertaknya selama bertahun-tahun tanpa memberinya alasan untuk jelaskan tindakannya. Dia menderita selama bertahun-tahun tanpa mengeluh, yang dibenarkan untuk seorang pria dengan kecerdasan rendah. Tapi jelas dia sangat pintar. Bisakah saya salah paham lagi? Pikiran seperti itu telah menyulut perasaan campur aduk di hatinya karena dia juga tahu bahwa Jun Moxie telah menipunya untuk menipu biji logam dari tangannya, yang membuatnya merasa sangat tidak senang. Tapi sekali lagi, mungkin dia melakukan itu karena biji logam itu sangat penting baginya. Apakah akalnya adalah wajah aslinya? Mengapa begitu sulit untuk melihat wajah orang yang sebenarnya? Kenapa kita harus dengan sengaja menyembunyikan diri kita dari dunia luar? Bahkan dengan pemikiran ini di benaknya, dia masih melihatnya sebagai pengganggu karena menipu biji logam darinya, tetapi menyadari bahwa dia telah melewatkannya pada saat itu karena dia terlalu bangga dan sombong, dan tidak bisa melihat bahwa dia adalah harimau yang menyamar sebagai babi, yang membuatnya agak kesal kalau dipikir-pikir lagi. Aku sudah mengenalnya bertahun-tahun, dan aku sudah sering menggertaknya di masa lalu. Tapi dia sepertinya tidak pernah peduli tentang itu. Saat pikiran ini tumbuh di kepalanya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah. Dia menangis setelah kembali ke rumah hari itu. Dia menangis sejak dia mulai mengingat pertemuan mereka selama beberapa tahun terakhir ini. Dia mengingat semua penderitaan yang dialami keluarga Jun, dan mulai membayangkan bahwa itu pasti sangat sulit pada Jun Moxie, yang menanamkan rasa sakit yang tidak jelas di hatinya. Selain itu, dia telah membuat ayahnya menggertak Jun Moxie beberapa kali di masa lalu sejak dia merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan padanya, karena dia ingin membalas dendam dengannya. Setelah dia mulai memahami aspek-aspek kehidupan Jun Moxie yang tidak terkatakan, dia merasa seolah-olah seseorang telah memukul hatinya dengan palu. Bertahun-tahun salah paham. Bisakah aku bisa mengimbanginya? Ketika pikiran ini muncul di kepalanya, dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Begitu hati muda mengembangkan perasaan seperti itu, mereka sering merasa sulit untuk menyembunyikan emosi mereka. Secara alami dia tidak bisa makan dengan benar selama berhari-hari. Setelah merenungkan masalah ini selama beberapa hari, reputasi Tuan Muda Jun mulai berubah secara sangat drastis dalam kejiwaannya, dan seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat dengan cahaya yang sangat tinggi. Untuk alasan ini, dia berkelana ke ruang kerja kakeknya suatu hari, dengan maksud untuk menanyakan lebih lanjut tentang Jun Moxie, dan setelah mempelajari lebih lanjut tentang situasi keluarga Jun, dia akhirnya menemukan penjelasan untuk perilakunya. Keluarga Jun yang sebelumnya menurun telah sekarang sekali lagi menjadi sangat berbahaya dan kuat. Dia telah berhasil membalikkan kekayaan keluarganya dengan mengorbankan menciptakan reputasi publik yang sangat kotor untuk dirinya sendiri, dan setelah mengalami begitu banyak penghinaan, hidupnya sangat sulit. Meskipun dia hanya seusiaku, dia telah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun. Tidak heran ada perbedaan yang sangat besar antara dia dan yang lain. Pria ini ditanamkan dengan rasa tanggung jawab dan bersedia berkorban untuk keluarganya. Jun Moxie benar-benar mencoba menyelamatkan sang putri yang hampir melukainya sampai mati, pria yang sangat sopan. Jadi Jun Moxie tiba-tiba berubah dari seorang debauche menjadi seorang pemuda yang bertanggung jawab dan mulia dalam pikiran Dugu Xiaoyi. Ini benar-benar memutarbalikkan hidupnya. Begitu seorang gadis muda mengembangkan kesan yang baik tentang seorang pria, apapun yang dilakukan pria itu tampaknya dapat dibenarkan dan mulia bagi wanita muda itu. Setelah dia mengetahui bahwa Tuan Muda Jun telah terluka parah saat menyelamatkan sang putri, dia mulai takut akan kesejahteraannya dan bahkan mulai berfantasi tentang membantunya dalam rehabilitasi. Kemudian, ketika dia tiba-tiba mendengar suara Jun Moxie di Magnificent Jewel Hall, hatinya melonjak dengan rasa sukacita yang tidak dapat dijelaskan.
dan dia merasa seolah-olah dia baru saja menemukan harta yang telah lama hilang. Kemudian hewan peliharaannya tiba-tiba menyukai Jun Moxie, yang membuat gadis muda itu lebih bahagia karena si putih kecil tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada siapapun selain dirinya. Dia mulai melihat ini sebagai indikasi sesuatu yang istimewa di Jun Moxie. Pada saat itu, dia masih tidak dapat memahami apakah Jun Moxie adalah orang jahat atau orang baik, tetapi kemudian sebagai akibat dari masalah yang ditimbulkan oleh ayah dan saudara lelakinya di kediaman Jun, dia mulai bertanya pada diri sendiri, jadi saya benar-benar menyukai pria jahat. Apakah saya benar-benar menyukainya? Perasaan apa ini? Perasaan ini benar-benar luar biasa. Pada hari-hari berikutnya, meskipun dia takut karena ayah dan saudara lelakinya mulai ikut campur dalam masalah-masalah ini, hatinya masih memiliki perasaan khawatir. Meskipun dia tidak bertemu dengannya lagi untuk waktu yang lama, hanya memikirkannya sudah cukup untuk membuatnya sedikit malu, dan dia mulai berpikir bahwa dia menyukai dia. Dengan pikiran-pikiran ini dalam benaknya, jantungnya melompat dan wajahnya akan memerah karena dia akan merindukan pertemuan berikutnya. Pikiran seorang gadis muda bisa sangat sulit dipahami, hampir seperti mimpi puitis, penuh fantasi tanpa akhir. Meskipun Dugu Xiaoyi adalah orang yang boros, dia tidak sombong dan sombong seperti beberapa wanita kuat lainnya di kerajaan. Hatinya adalah hati seorang gadis muda yang lembut, dan tidak jauh berbeda dari anak perempuan petani biasa. Semua intervensi dan tekanan yang mengikuti pada hari-hari berikutnya tiba-tiba memaksa perasaan ini, dan membuat mereka lebih kuat. Kalau bukan karena spekulasi liar Putri Ling Meng, jika bukan karena intervensi nakal dari keluarga Dugu, maka emosi ini secara bertahap akan meluruh. Kemudian, Jun Moxie hanya akan tetap menjadi karakter yang sangat menarik dalam hidupnya, seorang pria yang menarik dan orang yang sangat dapat diandalkan, itu saja. Percaya bahwa dia hanyalah pria yang sangat menarik, dengan usia yang semakin tua dan jarak yang semakin jauh, dia akan menjadi pejalan kaki sementara dalam hidupnya, yang hanya akan diingatnya sebagai kenangan samar di masa mendatang. Tetapi karena perpaduan keadaan, Dugu Xiaoyi tiba-tiba mulai mencengkeram pikiran bahwa Jun Moxie adalah pengecualian langka, dan mulai menjadi begitu yakin tentang hal itu, sehingga dia perlahan-lahan membangun kepompong di sekeliling dirinya sendiri. Pada saat dia mendengar suaranya hari ini, jantungnya tiba-tiba mulai berdebar sangat kencang, sehingga hampir melompati beberapa detakan, dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi karena dia tidak tahu bagaimana perasaannya terhadapnya. Wajahnya tiba-tiba mulai terbakar dan dia bahkan merenungkan ide untuk melarikan diri. Apakah dia, benar-benar ditakdirkan untuk bersama? Ups, orang-orang akan memikirkan hal-hal yang memalukan. Wajah tampan Dugu Xiaoyi tiba-tiba memerah. Pencuri Jun, malam ini benar-benar membuka mata saya. Bahkan tidak berpikir untuk melakukan sesuatu pada Nona Dugu. Ye Guhan menatapnya dengan dingin. Aku tidak tahu apa artinya yang digunakan Jun Moxie untuk menarik anak buah Suan Nona Dugu tingkat tinggi ke arah dirinya sendiri, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia hanya melakukan itu untuk menyusahkan Nona Dugu Xiaoyi. Kasih sayang hewan peliharaan Dugu Xiaoyi untuk pria ini sudah cukup jelas, dan sekarang anak itu begitu melekat pada Jun Moxie, itu pasti akan membuat hal-hal yang sangat tidak nyaman baginya, bahkan mungkin akan menempatkannya dalam bahaya di masa depan, karena hewan peliharaannya mungkin mencari dia lagi, yang merupakan hal yang sangat berbahaya. Selain tuan mereka, Suan bis kelas atas jarang mengembangkan ketertarikan terhadap orang asing. Meskipun Ye Guhan tidak bisa menjelaskan misteri ini, dan bahkan merasa itu sangat luar biasa, tapi dia masih yakin bahwa Tuan Muda Jun pasti telah menggunakan beberapa metode yang sangat memalukan untuk menarik perhatian anak muda itu. Penjelasan apa lagi yang ada untuk ini? Apa? Pencuri? Jangan panggil aku pencuri. Jun Moxie agak tertekan. Apakah saya mengganggu seseorang? Mengapa dia bertindak begitu membabi buta, dan bersikap begitu bermusuhan denganku? Ini tidak adil. Saya tidak melakukan apa-apa. Hewan ini hanya melompat ke tandu saya dan tidur di lengan saya. Saya seorang pria yang tampan dan ramah tamah, itu hal yang langka. Buat saya berdiri terpisah. Aku korban sesungguhnya di sini. Ini tidak adil. Pencuri Jun, apakah kamu menolak untuk menyerahkan Little White ke Nona Dugu? Ye Guhan merasa sangat beruntung bahwa dia mengawal Nona muda secara pribadi, jika tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri dari perangkap Jun Moxie. Dan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Nona Dugu muda, maka itu akan memunculkan pertikaian besar di ibu kota. Sejauh menyangkut dirinya, ia benar-benar perlu menghentikan konspirasi pencuri ini. Kamu Guhan, kan? Mengapa Anda begitu picik? Ngomong-ngomong, kamu adalah penjaga putri. Mengapa kamu bahkan ikut campur dalam masalah ini? Kamu pikir kamu siapa? Masalah ini ada di antara aku dan Nona muda. Mengapa kamu menjejakkan kakimu ke dalamnya? Jun Moxie mengembalikan Little White ke Dugu Xiaoyi. Saat dia menjawab Ye Guhan,
merasa dirugikan oleh tuduhan pria itu. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 135. Penerjemah, Editor. Sifat pembunuh bayaran agak mirip dengan keledai. Jika Anda membelai dengan lembut, maka Anda akan merasakan kelembutan rambutnya. Tetapi jika Anda sangat keras, maka Junmo Xie akan bereaksi lebih keras lagi. Ini, mungkin adalah kelemahan terbesar dari karakternya. Meskipun Ye Guhan adalah orang yang membuat tuduhan pada Junmo Xie, dia benar-benar mengabaikan pria itu, membuat wajahnya biru karena marah, dan sekilas menatap Dugu Xiaoyi. Nona Dugu, apakah kamu juga percaya bahwa aku menculik Little Putih? Saya belum melakukan hal seperti itu, saya tidak pernah menculiknya. Dia melompat ke tandu saya sendiri. Bahkan terakhir kali aku bertemu dengannya, Little White menunjukkan kesukaanku. Dan mengapa saya mencoba mencurinya? Untuk membuat panci rebus darinya. Tapi dia sangat kecil, dia bahkan tidak akan memberikan banyak daging. Little White dengan nyaman berbaring di lengannya, sementara tenggorokannya tanpa henti memancarkan suara, mendengkur, yang nyaman, sebuah suara yang hanya dipancarkan binatang saat itu yang paling membahagiakan. Dia membuka matanya, dan dengan puas menatap tubuh Junmo Xie dengan tatapan hangat dan nyaman di matanya, lalu menutupnya lagi. Si kecil yang mabuk tidak tahu bahwa lelaki yang ia tangkap, hanya berbicara tentang menggunakan tubuhnya untuk sup rebusan. Apa yang baru saja kau katakan? Dugu Xiaoyi membuka matanya lebar-lebar, dia mengepalkan tangan mungilnya menjadi kepalan tangan saat dia dengan marah menatap Junmo Xie, dan sepertinya dia ingin memukulnya. Yah, Nona, kamu tidak pernah berhenti menggodaku. Ayahmu dan 7 saudara laki-lakimu muncul di kediaman Jun tempo hari, dan meratakan bangunan-bangunan itu ke tanah. Beberapa kamar bahkan tidak memiliki atap di atas kepala mereka lagi. Petik 2. Junmo Xie melengkungkan tangannya saat dia menggambarkan kondisi infrastruktur, sambil bersandar pada tandu, membuat tubuhnya terlihat aneh tanpa tulang. Ekspresi sedih di wajahnya menunjukkan bahwa ia merasa dirugikan oleh kerusakan yang disebabkan oleh anggota keluarga Dugu ke rumahnya. Dugu Xiaoyi tidak suka raut wajahnya, dan mulai memikirkan 7 saudara laki-lakinya. Oh, aku tahu faktanya, dan aku tidak menyalahkanmu. Maaf. Begitu saya kembali ke rumah, saya akan meminta ayah saya untuk membantu Anda membangun kembali rumah Anda, dan saya akan memastikan bahwa keluarga Anda diberi kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Petik 2. Dugu Xiaoyi merasa agak malu pada saat ini. Setelah semua, dia membawa kesan bahwa Junmo Xie telah dilecehkan oleh keluarganya di akunnya. Gadis malang itu mendapat kesan bahwa keluarganya telah menyebabkan banyak masalah bagi Junmo Xie, dan sudah mulai membayangkan kehancuran yang pasti disebabkan oleh ayahnya dan 7 saudara laki-lakinya yang brutal ke kediaman Juni. Sejauh yang dia khawatirkan, bahkan jika Junmo Xie sedikit melebih-lebihkan, tindakan mereka pasti sangat sulit pada Junmo Xie. Tapi dia tidak tahu bahwa Junmo Xie telah menghukum 7 saudara lelakinya, yang masih belum bisa bangun dari tempat tidur mereka. Dan meskipun ayahnya bernasib sedikit lebih baik, Junmo Xie telah secara terang-terangan memeras lelaki itu untuk mengeluarkan sejumlah besar uang. Lupakan, masalah ini tidak membuatmu khawatir karena ayahmu mungkin salah informasi. Junmo Xie dengan murah hati melambaikan tangannya, aku dari generasi yang lebih muda, jadi aku harus mempraktekkan toleransi dan kesabaran, bahkan jika aku diperlakukan salah oleh para tetua. Ngomong-ngomong, keluarga kami sudah lama berteman, dan memiliki banyak sentimen mendalam yang melekat satu sama lain, sehingga benar-benar tidak perlu menunjukkan pedang dan tombak satu sama lain atas hal-hal sepele seperti itu. Petik 2. Dugu Xiaoyi mengangguk setuju ketika matanya yang cantik menyala dengan ekspresi puas. Fakta bahwa kamu tidak memperhitungkan emosiku, kadang-kadang hal-hal terjadi begitu saja, tidak perlu dikalahkan. Dia tergagap saat dia mengucapkan beberapa kata ini perlahan, dan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya karena wajahnya telah memerah sepenuhnya, sampai ke lehernya. Gadis muda yang malang itu benar-benar salah memahami maknanya, dan secara naluriah percaya bahwa Junmo Xie telah dipaksa untuk menanggung pelecehan ayah dan saudara lelakinya. Karena dia menyalahkan dirinya sendiri untuk itu, hati gadis muda itu tiba-tiba berubah semanis madu, dan pikirannya mulai menyimpang sekali lagi. Junmo Xie menyatakan sekali lagi dengan sopan, benar, memang harus begitu. Dugu Xiaoyi menjadi lebih malu, dan mulai secara tidak sadar menggambar cincin di tanah dengan jari kakinya, sementara leher dan kepalanya berubah merah dengan memerah. Matanya diam-diam mengawasi wajah Junmo Xie, mengisi hatinya adalah rasa kepuasan yang tak terbatas. Ye Guhan adalah pria yang berkulit keras dan tidak bisa menonton orang-orang ini saling berpacaran dengan kasih sayang sepasang kekasih muda. Junmo Xie, bagaimana bisa kamu begitu tak tahu malu? Ye Guhan mengarahkan jarinya ke Junmo Xie, dan sepertinya dia ingin membunuh anak muda itu. 7 putra keluarga Dugu menderita musibah yang sangat hebat di tangan Anda,
Namun Anda mengatakan hal-hal seperti itu. Petik 2. Ah, bagaimana mungkin? Dugu Xiaoyi berteriak kaget, tidak percaya bahwa Junmo Xie dapat membahayakan saudara-saudaranya. Itu bukan kebenaran. Junmo Xie dengan datar menyangkal kebenaran untuk menghindari masalah. Kamu Guhan, kamu ahli Skysuan yang bermartabat. Tolong jangan mengindahkan rumor palsu yang dibuat-buat. Bagaimana saya bisa tiba-tiba melukai 7 orang? Mungkinkah saya pernah mengalahkan mereka? Apakah kamu tidak tahu tentang kemampuan saya? Dan Anda masih berpikir bahwa saya bisa mengatasi ketujuh dari mereka? Tolong jangan mencoba untuk membengkokkan fakta. Petik 2. Situasi ini mencapai titik kritis, dan dia benar-benar tidak bisa benar mengakui tindakannya. Jika dia mengaku menyakiti saudara laki-lakinya, maka dia kemungkinan akan mundur padanya. Dugu Xiaoyi menatap Ye Guhan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Nona Dugu, kamu harus pulang dan melihat sendiri. Ye Guhan tidak tergerak, dan terus memandangi Junmo Xie dengan dingin. Nona Dugu, warna malam semakin dalam, dan kita harus berada di jalan, saya harus kembali ke sisi putri untuk perlindungannya. Petik 2. Dugu Xiaoyi tidak bisa mengambil keputusan, dia ragu-ragu menatap Junmo Xie lagi, dan menganalisis bahwa suasananya tidak terlalu baik saat ini. Meskipun dia agak enggan untuk pergi, dia tahu bahwa kata-kata Ye Guhan masuk akal, dan dia hanya akan mengerti kebenaran setelah mencapai kediamannya. Di atas semua itu, dia sangat menyadari bahwa Ye Guhan adalah pria yang suka berkata-kata, dan tidak akan berbohong kepadanya dengan cara seperti itu. Meskipun, mengingat keahliannya, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Junmo Xie bisa menyakiti 7 saudara laki-lakinya. Little White, datang kepadaku, aku akan membawamu pulang. Dugu Xiaoyi bertepuk tangan saat dia mendekati Junmo Xie. Dia merasakan aroma samar aroma tubuhnya di udara, dan tidak bisa menahan memerah lagi. Junmo Xie buru-buru mengembalikan Little White ke lengannya. Anak kucing kecil panter tidak melawan, tetapi menatap Junmo Xie tanpa daya dengan tatapan menyedihkan di matanya. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Junmo Xie. Mengapa Little White menunjukkan begitu banyak keterikatan pada saya? Ini sama sekali tidak masuk akal. Tidak ada yang pernah terjadi di dunia ini tanpa alasan. Jadi pasti ada sesuatu tentangku yang tidak dimiliki orang lain, dan sesuatu yang belum kupikirkan. Apakah itu karena pagoda Hongjun dan seni untuk membuka kekayaan surga? Menjadi satu-satunya penjelasan yang mungkin. Ide ini menyapu hati nurani Junmo Xie seperti tsunami. Junmo Xie, bisakah kita bertemu besok? Dugu Xiaoyi menundukkan kepalanya untuk mencari alasan, dan menemukan satu berbaring di lengannya. Putih kecil sangat menyukaimu. Oh, kau juga bisa melihatnya. Dia benar-benar sangat menyukaimu. Aku tidak ingin membuatnya tidak bahagia. Meskipun Dugu Xiaoyi telah menemukan alasan untuk bertemu dengannya lagi, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar, dan bertanya-tanya apakah itu ukuran yang baik untuk digunakan Little White sebagai alasan untuk mengatur pertemuan dengannya. Tentu. Junmo Xie menjawab dalam penerimaan, saya dapat membantu Anda dalam menjaga Little White besok, sampai jumpa besok untuk beberapa waktu bermain Little White. Petik 2. Hati Dugu Xiaoyi bersukacita ketika dia menyatakan, ini kesepakatan. Ini kesepakatan. Junmo Xie dengan jahat menatap anak kecil itu saat dia memperlihatkan senyum yang menyenangkan. Kembalilah besok jadi aku bisa melakukan beberapa eksperimen padamu. Anak kecil yang sekarang berada di pelukan Dugu Xiaoyi tiba-tiba merasakan ledakan dingin di tubuhnya, dan bulu putihnya yang lembut dan halus berdiri tegak. Waspada, dia melihat sekeliling mencari musuh, tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Jika dia mampu berbicara, dia pasti akan menyuarakan keraguannya. Mengapa ini terjadi? Kenapa tiba-tiba aku merasakan krip ini? Mengapa rasanya seperti seseorang menelanjangi saya? Kenapa buluku tegak tanpa alasan? Dugu Xiaoyi mundur 3 langkah dan pergi. Junmo Xie telah mencapai tujuannya, jadi dia dengan cepat kembali ke kediaman Jun. Paman ketiga. Tepat saat Junmo Xie kembali, dia merasakan aroma berbeda di atmosfer, dan dengan cepat berlari ke halaman. Apa yang terjadi? Petik 2. Jun Wuyi perlahan keluar. Dengan tidak adanya orang luar, dia tidak akan duduk di kursi rodanya karena dia sudah di dalamnya selama lebih dari 1 dekade, dan sudah cukup bosan. Jun Wuyi menjawab dengan tatapan serius di matanya, aku membawa anak-anak itu kembali. Anak-anak, yang mana? Anak-anak apa? Junmo Xie tergagap. Dari anak-anak yang sebelumnya kita bebaskan, aku sudah memesan 45 dari mereka untuk didirikan di gudang untuk sementara waktu, sebagai akomodasi sementara. Adapun yang cacat, ketiganya telah ditampung di sini. Saya mencoba menggunakan Suan Qi saya untuk melihat apakah saya dapat membuka blokir tendon mereka untuk melihat apakah ada harapan bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang normal. Petik 2. Junmo Xie benar-benar terkejut.
Jun Wui menatapnya dengan dalam. Mo Xie, kamu melakukan sesuatu dengan tujuan yang kuat, tapi itu datang dengan beberapa tanggung jawab yang berat juga. Penting bagi kita untuk menumbuhkan kekuatan keluarga kita, tetapi akan sulit, bahkan kejam, bagi kita untuk tidak bertindak atas masalah ini. Anda mungkin menyalahkan saya untuk ini, tetapi selama saya adalah kepala keluarga Jun, kami memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kebutuhan dasar anak-anak ini, yang mencakup menyembuhkan luka dan penyakit mereka. Petik 2. Selain itu, meskipun amal tidak boleh dilakukan secara sembarangan, orang yang tertindas tidak boleh diabaikan dengan benar. Mata Jun Wui dipenuhi dengan rasa sakit, seperti anak-anak ini, tidak peduli apa. Dia mengungkapkan kata-kata ini dengan sangat tegas, dan jelas bahwa tidak akan ada tantangan keputusannya. Karena dia secara pribadi telah menderita cacat sejak lama, tampak jelas bahwa dia memandangi anak-anak ini dengan rasa simpati yang kuat. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukan apapun sendiri, kami akan mendukung mereka. Tidak masalah berapa banyak beban yang dibebankan pada kita. Petik 2. Jun Mo Xie tetap terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya menjawab, saya mengerti. Dia berpikir dalam hati, mungkin ini adalah perbedaan antara pria terhormat dan pria biasa. Namun, apakah kebaikan seperti itu benar-benar masuk akal? Otherworldly Evil Monarch Chapter 136. Penerjemah, Editor. Jun Mo Xie adalah pembunuh terlahir. Dia selalu tenang, berdarah dingin dan hampir tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada siapapun. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya merawat tuannya dan beberapa temannya. Adapun kehidupannya saat ini, dia hanya peduli dengan kesejahteraan kakeknya dan pamannya. Bahkan Guan Qinghan, saudara iparnya tidak menerima perhatian seperti ini dari pembunuh bayaran, jadi tidak ada gunanya berbicara tentang orang lain. Jun Mo Xie sering menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang kesusahan, tetapi ketika benar-benar merawat mereka, dia dengan sopan menolak. Tentu saja, kebaikan juga memiliki keterbatasan dan kekurangannya. Jika saya dibiarkan berdiri dengan satu kaki suatu hari nanti, maka orang-orang ini mungkin akan menjadi orang pertama yang meninggalkan saya. Tetapi jika kita memiliki kemampuan, kita harus ingat bahwa seorang pria tidak perlu alasan untuk menyelamatkan yang lain. Petik 2. Meskipun Jun Wui menunjukkan emosinya tanpa disembunyikan, Jun Mo Xie tidak benar-benar dipengaruhi oleh mereka. Tapi tetap saja, dia setuju dengan pernyataan pamannya. Seorang pria tidak perlu alasan untuk menyelamatkan yang lain. Kemampuan untuk melakukan perbuatan baik bukanlah sifat alami dari hati yang berdarah dingin, namun, melakukan perbuatan baik adalah tugas yang sulit, dan seseorang harus memastikan bahwa mereka hanya membantu orang yang mau membantu diri mereka sendiri. Jika tidak, kedua pria itu akan dikirim ke kutukan abadi bersama-sama. Jun Mo Xie jelas memahami kebenaran ini jauh lebih baik daripada pamannya. Ngomong-ngomong, mengapa kamu datang mencari saya dengan terburu-buru? Tanya Jun Wui. Yah, aku butuh beberapa Swan Beast, level rendah dan level tinggi. Lebih disukai setidaknya satu binatang buas dari setiap level, setinggi level 8 jika memungkinkan. Jun Mo Xie tersenyum licik. Binatang Swan tingkat tinggi. Anda pasti bermimpi. Jadi bangun Mo Xie. Jun Wui menatap keponakannya dengan tatapan lucu di matanya. Dan apakah Anda baru saja mengatakan Swan Beast level 8? Mengatur Beast Swan tingkat rendah mungkin dilakukan. Tingkat 4 atau lebih rendah. Tetapi begitu Anda mulai berbicara tentang level 5, level 6. Bahkan jika kita cukup beruntung untuk menemukannya, mereka pasti akan dilumpuhkan oleh cacat, atau kehilangan fungsi. Sedangkan untuk level 7 atau lebih, kamu benar-benar bermimpi. Petik 2. Hanya level rendah. Itu juga oke. Saya bisa puas dengan mereka sendiri. Ngomong-ngomong, bahkan jika Anda dapat menemukan Swan Beast tingkat 5 yang lumpuh, dapatkan mereka. Selama mereka masih hidup, tolong kirimkan kepada saya. Jun Mo Xie tampak cukup serius. Saya membutuhkan mereka besok pagi. Petik 2. Dipahami, aku akan mengaturnya. Jun Wui tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan sedikit pun, sehingga dia bahkan tidak menanyakan tujuan Jun Mo Xie. Dia terlalu khawatir dengan pengeluaran usaha keponakannya ini. Level Sand Beast 5 atau 6 sangat mahal, bahkan yang lumpuh. Terima kasih banyak paman. Jun Mo Xie sangat serius. Yah, sekarang setelah kau kembali, bantu aku melihat anak-anak yang sudah berhasil kita bawa. Aku sudah sibuk mengevaluasi situasi mereka sejak lama sekarang, dan aku bisa menggunakan pendapat kedua. Wajah Jun Wui tampak agak lelah. Tentu paman ketiga, aku akan memeriksanya. Jun Mo Xie melangkah ke dalam ruangan. 39 anak-anak di ruangan itu jelas sudah dicuci lebih dari sekali sekarang, dan sudah diberi tempat tidur, dan tempat tidur seputih salju, tetapi bahkan itu tidak cukup untuk menyembunyikan bau busuk mereka. Rupanya,
beberapa kotoran telah menyusup ke kulit mereka, dan telah menancapkan dirinya jauh ke dalam tulang mereka. Membersihkan tubuh mereka selama periode waktu yang singkat itu jelas tidak mungkin. Masing-masing anak ini kurus, setipis korek api. 39 anak ini hanya memiliki satu kesamaan. Anggota tubuh mereka cacat, sementara lidah mereka diamputasi. Bahkan, lebih dari 20 dari mereka telah ditikam di telinga mereka, yang berarti bahwa mereka benar-benar tuli dan bisu pada saat yang sama. Jun Moxie menghela nafas saat darahnya mendidih karena amarah. Langit tidak bisa mentolerir tindakan seperti itu. Begitu aku menemukanmu, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Anak-anak ini sudah makan, jadi warna wajah tampak jauh lebih baik, mereka tampak jauh lebih hidup sekarang. Saat Jun Moxie masuk, mereka segera menyadari bahwa dia adalah orang yang menyelamatkan mereka, dan meskipun mereka tidak mampu mengatakannya, mereka mengucapkan terima kasih dengan mata mereka. Untuk pertama kalinya, apakah dalam kehidupan ini atau yang sebelumnya, Jun Moxie memperlihatkan senyum hangat untuk menenangkan anak-anak miskin itu, dan mendekati yang terdekat dengannya untuk diperiksa. Kecepatan pemeriksaannya jelas jauh lebih cepat daripada pamannya. Jun Moxie menyelesaikan inspeksi setelah beberapa saat, berdiri dengan wajah berat, dan mengedipkan mata pada pamannya untuk memberi isyarat, dan kedua pria itu melangkah keluar. Beberapa yang lebih kecil tidak ada harapan. Jun Moxie mengertakkan giginya, tulang 3 dari mereka telah membusuk sedemikian rupa sehingga seluruh tubuh bagian bawah mereka, termasuk tulang pinggang mereka benar-benar berkarat. Kematian mereka hanyalah masalah waktu sekarang, bahkan obat ajaib tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Meskipun mereka masih bernafas, mereka praktis berjuang sementara di pintu kematian. Namun, dengan dukungan tanpa syarat, mereka mungkin dapat melanjutkan selama sekitar 2 minggu lagi. Tetapi 2 minggu ini akan sangat menyakitkan dan tidak lebih dari penyiksaan murni. Petik 2. Jun Wuyi mengepalkan tangannya, rapat. Ada beberapa orang lain yang tangan dan kakinya telah mencapai titik nekrosis, dan meridian mereka telah sepenuhnya terdegradasi. Mereka mungkin tidak akan pernah pulih, dan harus menjalani kehidupan yang tidak normal. Jun Moxie merendahkan suaranya, lalu ada 12 orang lain. Jika kita memotong anggota tubuh mereka dan bagian di bawah pinggang mereka, maka mereka mungkin bisa hidup terus. Tapi kehidupan seperti itu, mereka hanya akan hidup, bahkan laki-laki atau perempuan, hanya hidup. Petik 2. Jun Wuyi menahan napas saat gelombang udara dingin menyapu wajahnya. Sedangkan sisanya, kondisinya jauh lebih baik, mungkin mereka tidak menjadi sasaran guci-guci itu lama. Atau mungkin ada beberapa alasan lain, tetapi kelainan bentuknya tidak seserius itu. Selama tubuh mereka dirawat dengan benar, tangan dan kaki mereka bisa patah sekali, dan kemudian tumbuh lagi dengan bantuan perawatan medis yang cermat. Bahkan, pertumbuhan kembali ini bisa dipercepat dengan bantuan pengobatan yang tepat. Kemudian, kita bisa memutuskan anggota tubuh mereka lagi, dan kemudian kita bisa menggunakan Xuan Qi untuk membersihkan dan membuka kembali meridian mereka. Setelah menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka untuk kedua kalinya, mereka mungkin dapat pulih sampai tingkat yang sangat baik. Petik 2. Namun, melakukan perawatan ini bahkan untuk satu orang saja akan menelan biaya beberapa juta tael perak, dan bahkan itu tidak akan memastikan keberhasilan perawatan. Bahkan, kekhawatiran terbesar saya dan rintangan terbesar kami akan mematahkan tulang mereka 2 kali. Kami tidak hanya akan mematahkan tulang mereka, kami juga harus memastikan bahwa meridian mereka tidak terpengaruh, dan kami harus memastikan bahwa meridian mereka terus mengalir tanpa gangguan. Perawatan seperti itu sangat menyakitkan, dan mata Jun Moxie semakin dalam. Orang-orang biasa tidak bisa menanggung begitu banyak rasa sakit. Dan bahkan setelah prosedur medis yang menyakitkan, peluang terbaik dan paling optimis mereka adalah mampu mencapai 60% dari fungsi manusia normal. Petik 2. Jun Wuyi tersentak. Jun Wuyi telah mengalami keahlian medis dari keponakannya secara langsung, dan mempercayai penilaiannya sepenuhnya. Jadi pada dasarnya, bahkan jika dia cukup beruntung, dan mampu menyelamatkan beberapa dari orang-orang ini, bahkan pada saat itu mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan normal, dan masih akan hidup dalam penyiksaan dan kesengsaraan relatif. Jika paman ketiga harus menyelamatkan mereka, maka aku akan menyarankan agar kamu bersiap untuk menghabiskan jutaan tael perak di muka dengan perkiraan yang paling konservatif, dan saya bahkan belum memperhitungkan biaya pengobatan setelah perawatan mereka. Bahkan setelah perawatan yang berhasil, tubuh pasien akan berada pada fungsi serendah mungkin, dan pengkondisian fisik pasien akan membutuhkan obat-obatan mahal, yang akan sangat penting dalam memulihkan kemampuan fisik mereka, dan kami akan perlu menyediakannya dengan semua ini selama perawatan medis mereka. Dengan kata lain, hanya biaya perawatan medis yang diperkirakan akan menelan biaya 50.000 tael per kepala, yang dianggap sebagai jumlah astronomi di sebagian besar keluarga lain. Petik 2.
Paman, kuharap kamu tidak mengingat kata-kataku. Saya tahu bahwa keluarga Jun kami memiliki warisan yang sangat dalam dan kaya, tetapi Anda harus mengenali masalahnya di sini, sebagai kepala rumah. Begitu Anda melangkah di jalan ini, dan terus menghancurkan sarang dosa lainnya, Anda akan menerima banyak anak-anak seperti itu. Apakah Anda pikir kami akan dapat menyelamatkan mereka semua? Jika Anda ingin memberikan keselamatan kepada semua anak seperti itu, maka saya percaya bahwa Anda akan membutuhkan dukungan lebih dari sekedar keluarga Jun. Faktanya, bahkan seluruh kerajaan Tianxiang tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menanggung beban pengeluaran keuangan yang begitu besar. Petik 2. Jika paman ketiga bersikeras memikul tanggung jawab ini sampai akhir, maka hanya akan ada satu hasil akhir, keluarga Jun akhirnya akan dihancurkan bersama dengan anak-anak seperti itu. Aku tidak menentang kebajikan paman ketiga untuk melakukan perbuatan baik, tetapi dalam hal ini, kamu harus berhenti di sini. Anda tidak dapat memulai hal ini. Petik 2. Saat Jun Wuyi mendengarkan analisis Jun Moxie yang tenang dan berdarah dingin, wajahnya mulai menjadi lebih dan lebih serius, dan gelombang depresi baru mulai menyapu jiwanya. Sulit untuk berbuat baik, Jun Moxie menghela nafas dalam-dalam. Jika sebuah keluarga yang berpengaruh seperti keluarga Jun mengambil inisiatif untuk tujuan amal seperti ini di dunia sebelumnya, dan meminta masyarakat untuk menyiapkan dana, mereka dapat dengan mudah mendirikan panti asuhan atau tempat-tempat semacam itu untuk mendukung anak-anak seperti itu, dan akan mampu memberi mereka kehidupan yang baik terlepas dari kondisi fisik mereka. Tetapi mungkinkah prestasi seperti itu dalam monarki feodal dunia ini? Jawabannya pasti, tidak. Bahkan jika tidak ada masalah uang yang terlibat, kegagalan untuk melakukan kampanye seperti itu berhasil akan sangat memalukan bagi keluarga kaliber keluarga Jun, dan jika keluarga Jun dapat berhasil sendirian dalam usaha mereka, maka mereka akan mendapatkan dukungan dari massa publik, yang hanya akan mengacaukan keluarga kerajaan. Di bawah sistem feodal seperti itu, bahkan melakukan perbuatan baik yang berlebihan dapat menyebabkan bencana total. Seperti yang kamu katakan, aku tidak akan mengambil inisiatif ini terlalu jauh. Besok aku akan mengatur agar anak-anak di gudang dikirim ke Manor. Adapun orang-orang ini, Jun Wuyi sudah menggigit peluru, saya tidak bisa berhenti di tengah jalan sekarang. Saya tidak bisa membiarkan mereka kembali dengan tangan kosong setelah membawa mereka ke rumah keluarga Jun. Tapi hanya sekali ini saja. Petik 2. Yah, itu keputusan paman ketiga. Tapi ada sekitar 15 anak yang tersesat pada titik ini. Paman harus segera membuat pengaturan untuk membuat hidup mereka lebih bahagia selama mereka masih hidup. Dan ketika saatnya tiba, paman harus membebaskan mereka dari rasa sakit mereka. Mereka tidak akan bisa bunuh diri, dan meskipun kelihatannya sangat kejam, tetapi bagi mereka, kematian tidak akan kekurangan kebebasan. Tapi paman, tolong ingat kata-kata Anda. Sekali ini saja. Petik 2. Jun Wuyi mengangguk dengan sedih. Selain mengatur perawatan mereka, kamu harus meninggalkan 2 personel bersamanya, yang harus rela membebaskan mereka dari penderitaan mereka ketika saatnya tiba. Paman, kamu tidak boleh berhati lembut dalam hal ini. Jun Moxie melanjutkan, paman ketiga, saya ingin bertanya apakah ini akan menimbulkan masalah sehubungan dengan kondisi keuangan keluarga kami. Aku tahu aku berbicara tidak pada gilirannya, tapi tidak peduli keadaan dunia, tidak ada yang bisa membangun keluarga tanpa uang. Anda perlu memiliki uang, dan Anda harus menyalurkannya dengan bijak. Keluarga harus membuat keputusan ini secara kolektif karena keluarga adalah sistem yang berkelanjutan. Tetapi begitu generasi muda dipaksa untuk mengajukan pertanyaan seperti itu kepada para sesepuh mereka, situasinya bisa sangat memalukan bagi yang terakhir, karena mereka menghadapi keprihatinan para penerus mereka. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 137. Penerjemah, Editor. Tidak ada perang dalam beberapa tahun terakhir, jadi pendapatan keluarga Jun telah sangat berkurang. Viv hanya menghasilkan pendapatan 2 juta setahun, tidak ada sumber pendapatan lain. Wajah Jun Wuyi mencerminkan emosi yang campur aduk ketika dia mengucapkan kata-kata itu karena dia tahu bahwa Jun Moxie tidak akan suka mendengarnya, tetapi menyatakan kebenaran karena dia tidak memiliki pilihan lain. Itu sepertinya agak terlalu kurang, kan? Jun Moxie menyatakan dengan terus terang, hanya 2 juta. Saya khawatir jumlah uang yang begitu rendah tidak cukup untuk mendukung keluarga sebesar keluarga Jun kita. Penghasilan 2 juta setahun mungkin tampak sangat tinggi bagi orang normal, dan sebagian besar bahkan akan menyebutnya sebagai jumlah astronomi uang, tetapi kontras dengan keluarga sebesar keluarga Jun, jumlah ini terlalu sedikit. Meskipun keluarga Jun tidak memiliki keturunan terlalu banyak, tetapi masih ada setidaknya ribuan orang yang bekerja untuk keluarga. Memberikan pakaian, makanan, dan gaji hanya kepada pekerja rumah tangga itu sendiri akan mencapai biaya yang sangat mengkhawatirkan. Dengan ramah menyerahkan masalah keuangan kepada saya,
dan saya akan membuat beberapa perubahan di sekitar rumah demi perbaikan juga. Jun Moxie mulai mondar-mandir. Pikirannya diam-diam merenungkan cara untuk menjual anggurnya untuk mendukung pengeluaran keluarga Jun, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saya benar-benar tidak punya pilihan sekarang. Saya akan menjualnya dengan harga yang dikurangi terlebih dahulu, tetapi kemudian, ketika mereka membutuhkan obatnya, saya hanya akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Mereka tidak akan memiliki opsi, mereka harus membelinya atau mati. Tuan Muda Jun berpikir sebentar dan berkata, adapun sisa 24 anak, paman ketiga, Anda harus memulai pemulihan awal mereka, tetapi perhatikan dengan cermat siapa di antara mereka yang dapat digunakan nanti di masa depan ketika kita membutuhkan mereka. Meskipun ini bukan alasan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan mereka, tetapi kita tidak bisa memberi mereka makan dengan sia-sia. Jadi jika mereka memiliki kemampuan untuk membayar kita dan mereka masih tidak, lalu apa gunanya menjaga mereka sejak awal? Petik 2. Orang juga punya nilai sendiri. Jika seseorang tidak memiliki nilai apapun, maka mereka hanya sebagus mayat yang bernafas dan harus ditinggalkan. Petik 2. Jun Wuyie menganggukkan kepalanya dengan berat, saat perasaan yang akrab menyapu keberadaannya. Orang yang tidak ortodoks juga bisa membantu kita. Jun Wuyie tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa meskipun keponakannya memiliki proses pemikiran yang sama sekali tidak ortodoks, yang secara moral berbeda dari anggota keluarga lainnya, pemuda itu masih sangat praktis. Meskipun, Jun Wuyie masih tidak yakin apakah itu hal yang baik atau buruk. Sebaliknya, pembunuh bayaran itu diam-diam meratapi, paman adalah pria yang sangat mulia, tetapi dia belum cukup berkualitas untuk menjadi pemimpin keluarga sebesar keluarga Jun. Meskipun menjadi kepala rumah bukanlah pekerjaan yang dingin, tetapi kadang-kadang keputusan sulit harus dibuat. Belas kasih dan belas kasih pribadi tidak dapat menjadi dasar dari setiap tindakan. Kode etik harus berdasarkan pada kepentingan keluarga secara keseluruhan. Namun, pikiran-pikiran ini belum melintasi kesadaran Jun Wuyie namun karena dia masih terjebak dalam keadaan menjadi jenderal perang. Jun Moxie pergi menuju kamarnya, tapi Jun Wuyie tidak dapat menemukan tidur. Jadi, dia menempatkan dirinya di kursi rodanya lagi, dan berjalan ke meja kopi, dan dengan sengaja menuang secangkir anggur besar untuk menemani dia di malam yang dingin. Perlahan, pikirannya kembali satu dekade ke masa lalu. Jun Wuyie sudah kesal memikirkan nasib anak-anak itu, dan kemudian kata-kata Jun Moxie membuat segalanya semakin buruk baginya. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri, tetapi anggur itu tetap memperkuat perasaan sedih, membuatnya semakin tidak bahagia, membuatnya merasa sangat sedih sekali lagi. Yao tersayang, jika kamu ada di sisiku, lalu apa yang akan kamu minta aku lakukan? Bantu saya membuat pilihan, Anda tahu, aku merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Kata-kata Jun Wuyie teredam oleh bisikan ketika dia mengangkat gelasnya sekali lagi dan minum anggur lagi untuk menenggelamkan kesedihannya. Cahaya bulan yang dingin dan jauh terus menyiram cahaya redup dan terang di tubuhnya. Dia terus mendengarkan serangga ketika dia tetap terjaga sampai larut malam, tetapi bahkan suara mereka terdengar seperti terisak padanya. Jun Moxie kembali ke halamannya, di mana dua orang berpakaian hitam telah menunggunya untuk sementara waktu sekarang. Tuan muda, merpati pengangkut ini terbang keluar dari paviliun Nichang. Salah satu pria berpakaian hitam membungkuk dengan hormat dan kemudian menyerahkan seekor merpati kepada Jun Moxie. Tidak sakit, kan? Jun Moxie memandang merpati itu dan bertanya. Karena guru telah menginstruksikan dengan sangat jelas, lalu bagaimana saya bisa menyakitinya? Jika kamu membebaskan merpati ini sekarang, maka dia masih akan bisa terbang tinggi dan jauh, dan bahkan akan mencapai tujuan yang dituju tanpa banyak penundaan. Pria berpakaian hitam itu tersenyum ketika dia menyatakan dengan percaya diri. Jun Moxie mengangguk saat dia dengan lembut mengangkat tabung bambu dari kaki merpati, dan mengambil bola kertas kusut dari dalamnya. Bunuh seluruh keluarga Jun dalam waktu 1 bulan. Jun Moxie tidak boleh hidup. Tulisan tangan yang tak terbaca dari kalimat tunggal ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penulis pasti berada dalam kerangka pikiran yang sangat bersemangat. Catatan itu membawa tanda tangan kecil, Yue, di bagian akhir. Haha, wanita ini sangat konyol. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Apakah saya bahkan membalas setelah dia menamparkan saya? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa membunuhku adalah hukuman yang baik karena memanggilnya pelacur? Dia sama sekali tidak punya toleransi. Jun Moxie tersenyum ketika menggelengkan kepalanya dengan jijik. Wajah kedua pria itu berkedut. Wanita itu akan mencoba membunuh tuan muda keluarga Jun atas insiden seperti itu. Dia tidak bodoh, dia seorang ahli Xuan Qi dalam haknya sendiri. Jika merpati ini dikirim, maka apakah Anda dapat melacaknya? Jun Moxie mengangkat tangan yang memegang merpati itu. Aku tidak bisa melacaknya. Wajah pria berpakaian hitam itu tampak agak malu.
Merpati ini memiliki kecenderungan terbang tinggi dan jarak jauh. Kecuali untuk menangkap atau membunuh mereka pada saat pendakian mereka, kekuatan saya membuat saya tidak berdaya. Petik 2. Oh, itu juga baik-baik saja. Jun Moxie dengan hati-hati mengembalikan kertas ke posisi semula di dalam tabung bambu, sementara dengan hati-hati menentukan bahwa kertas dan tabung itu disatukan dalam cara yang sama persis seperti yang telah dilakukan oleh Yuer. Yah, atur lagi. Para lelaki berpakaian hitam mengambil merpati dan pergi. Jun Moxie tersenyum ketika angin dingin tengah malam menyapu pipinya dengan lembut. Buka jaring dan ikan-ikan berlarian masuk. Haha. Namun malam itu, pasti akan menjadi malam yang tidak biasa bagi kota Kekaisaran Tianxiang. Emas, perak, dan lampu kuning terus menyala di seluruh kota seperti kembang api di langit malam. Tetapi dalam kesunyian kegelapan, pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya dengan sigap mengawasi kota Kekaisaran, sementara telinga mereka sibuk mendengarkan setiap dan semua tanda-tanda masalah. Kapanpun dua pihak yang berseberangan seperti itu berkumpul, mandi darah pasti akan mengikuti. Tetapi tim-tim ini terus melanjutkan meninggalkan darah dan mayat di jalan mereka sebagai melanjutkan misi mereka. Keluarga Li, keluarga Meng, keluarga Song dan keluarga Murong telah bergerak sejak Xuan Kor dicuri dari keluarga Tang. Selama perubahan tiba-tiba dalam lingkungan ini, reaksi keluarga Tang adalah yang paling tak terduga dan paling toleran. Alih-alih mengirimkan pasukan mereka untuk bertanya, keluarga Tang telah mundur ke belakang dan telah membatasi kegiatan personil mereka. Dalam kegelapan malam, 8 bayangan tampaknya terbang di atas tembok tinggi kota, dan masuk ke dalamnya, dan perlahan-lahan menyembunyikan jalan mereka melalui kegelapan menuju kediaman Li. Keheningan bagian utara kota itu dihancurkan oleh roda yang berputar. Sekelompok orang melaju dengan kecepatan penuh saat mereka berbaris melintasi kota. Kelompok ini bepergian dengan bogeis mewah, yang ditarik oleh kuda besar dan kuat, yang jauh lebih tinggi daripada kuda biasa. Selain itu, kuda-kuda ini memiliki 2 tanduk aneh di dahi mereka, sementara 4 kaki ditutupi oleh sisik. Jelas bahwa ini bukan kuda biasa, dan merupakan jenis khusus Xuan Beast. Setiap gerbong dari tim ini ditarik oleh 4 bis Xuan yang misterius ini, dan mereka melakukan perjalanan dengan sangat cepat sehingga bahkan kuda perang di medan perang dengan kecepatan penuh tidak akan mampu menandingi kecepatan gerbong mereka. Gelombang kereta pertama gelombang. Kakek Liu, rumor Xuan Kor misterius ini bahkan mungkin tidak benar. Tapi kita masih bepergian ribuan mil dengan tergesa-gesa. Tidakkah Anda berpikir bahwa kita sedikit berlebihan? Lagi pula, kota ini bukan wilayah kita, mengingat kekuatan yang kita investasikan dalam masalah ini. Bukankah kamu berpikir bahwa ke-9 penatua akan menanyai kita? Suara dan cara bicara pembicara menunjukkan bahwa pria itu cukup muda, dan jelas penuh ketidaksabaran. Feng Wu, karena masalah ini berkaitan dengan Xuan Kor dari tingkat puncak 9 Xuan Beast, kami harus berhati-hati. Pengalaman Anda masih dangkal, jadi Anda mungkin tidak menyadari situasinya. 9 penatua sebelumnya mengirim komunikasi meminta ahli puncak spirit Xuan untuk menyelidiki masalah ini, yang dengan sendirinya cukup untuk memvalidasi keaslian masalah tersebut. Satu-satunya ketakutan saya adalah bahwa bahkan kita semua bersama mungkin tidak dapat mengalahkan ahli spirit Xuan puncak. Setelahnya, seorang ahli spirit Xuan puncak bukanlah hal yang biasa, sebuah suara serak menjawab. Apakah ada orang di dunia yang melawan kota perak Blizzard? Belum lagi bahwa 3 tetua juga menemani kakek dalam usaha ini. Bahkan roh Xuan puncak tidak akan bisa menyingkirkan persiapan yang telah kami buat untuk mendapatkan harta karun itu. Suara pemuda itu tampak terlalu sombong, dan sepertinya dilahirkan dalam keluarga yang begitu tinggi sangat memengaruhi penilaiannya. Nak, jangan salahkan aku karena memanggilmu kodok yang terjebak di dasar sumur. Bahkan jika kekuatan Blizzard Silver City cukup untuk memandang dengan jijik pada seluruh dunia, kita masih tidak bisa gegabah. Orang tua itu menghela nafas, tetapi bahkan suaranya mencerminkan sedikit kebanggaan saat dia berkata, kita mungkin penguasa di dunia ini, tapi tidak ada yang bisa mengabaikan bahwa seorang pria pernah menantang kekuatan Blizzard Silver City 10 tahun yang lalu. Petik 2. Putri kecil telah datang ke tempat ini untuk memahami dan mengalami makna hidup, dan telah diizinkan untuk melakukan perjalanan tanpa ditemani oleh Blizzard Silver City. Jika bukan karena keputusan yang ceroboh, maka orang biasa tidak akan pernah bisa menantang kita. Pria tua itu menghela nafas lagi ketika matanya menyipit. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 138. Penerjemah, Editor. Saat anak muda itu mendengar referensi ke putri kecil, seberkas cahaya berkilauan di matanya, mencerminkan sedikit keinginan dan kerinduan. Tampaknya anak muda itu tertarik pada pesona putri kecil itu, dan telah mengejarnya sejak lama. Di dalam kereta tengah, duduk seorang gadis muda, mengenakan pakaian berwarna putih, baru berusia 16 atau 17 tahun dari penampilannya. Keanggunannya yang indah tidak dapat digambarkan hanya dengan kata-kata,
tetapi wajahnya mencerminkan sedikit kepintaran, dan sepertinya dia bukan warga negara yang taat hukum, dan mungkin berada di sisi tak berguna dari spektrum. Pada saat ini, karena goyangan kereta yang terus-menerus, dia memegang tangan pria berjanggut putih yang duduk di sebelahnya. Kakek ketiga, mengapa kamu menyembunyikan hal-hal seperti itu dari saya? Anda mengatakan kepada saya cukup untuk membuat saya tertarik, jadi sekarang Anda perlu memberitahu saya lebih banyak. Petik 2. Pria tua itu sedang duduk dengan mata tertutup, dan tampaknya tidak jauh berbeda dengan mayat saat ini. Dia membuka matanya dan wajahnya berkerut, sementara hatinya mengutuk dalam hati. Aku akhirnya mulai menyadari mengapa orang-orang begitu takut padanya. Tidak heran kalau lelaki tua itu ingin putri kecil itu dikawal pergi. Dia hanya ingin bernapas lega dengan melepas bebannya, dan dia bahkan pasti bersukacita karena rasa sakit yang akan ditimpakannya pada yang lain, jika saja aku tahu ini sebelumnya. Gadis kecil, ketika kita jauh dari Blizzard Silver City, aku akan menceritakan sebuah kisah yang paling banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Aku juga bisa menceritakan kisah tentang kuda-kuda yang terlihat seperti naga, atau tentang bagaimana aku menjadi begitu tua. Gadis kecil, kakekmu sudah tua sekarang, dan cerita yang ingin kamu dengar sudah berumur lebih dari 1 dekade. Jadi aku tidak benar-benar mengingatnya dengan sangat jelas lagi. Apakah kamu berpikir bahwa tulang lamaku membohongi kamu? Petik 2. Lelaki tua itu hampir menangis. Seandainya dia tahu tentang temperamen putri kecil itu, maka dia akan menyelamatkan dirinya dari mendaftar untuk tugas ini. Aku benar-benar membenci ini. Ketika saya menerima berita ini, saya pikir ini akan membebaskan saya dari kebosanan saya dan akan membantu saya menemukan inspirasi. Tapi sepertinya aku bahkan tidak akan bisa menemukan kelegaan di sini. Akan lebih baik jika aku melempar tulang lamaku menjadi puing-puing. Mengapa kamu memulai cerita, dan kemudian tiba-tiba menghentikannya? Kamu telah meninggalkan aku menggantung. Sang putri cemberut mulutnya dengan jijik, sambil mengayunkan tubuhnya seperti bayi kecil yang dimanjakan. Kakek ketiga, kamu sudah nyaris tidak menyebut keluarga Jun dan Jun Wuyi itu, dan kemudian kau juga memberitahuku bahwa kakak perempuan berbagi kisah cinta yang menyentuh dengan pria itu, tapi kemudian kau belum memberitahuku detail lebih lanjut. Penatua ketiga mengerang, cerita ini adalah tabu di dalam Blizzard Silver City, dan tidak ada yang akan membicarakan urusan ini dengan mudah. Dia hanya menyebutkan cerita ini padanya untuk menghentikannya dari mengganggunya, tetapi sedikit orang tua itu tahu bahwa kisah ini akan menarik minatnya, dan akan membuat imajinasinya terpaku padanya. Dia telah ngomelinya untuk lebih jelasnya sejak. Biarkan tulang lamaku beristirahat, kamu sudah menanyakan ini sejak semalam. Sudah lebih dari 15 atau 16 jam sekarang. Adik laki-laki, kamu datang dan menceritakan kisah putri kecil itu. Jika Anda bertukar posisi dengan kakak laki-laki Anda sekali ini, maka saya akan selalu berutang budi padamu. Penatua ketiga mengusulkan pertukaran posisi. Yah, hanya jika kamu ingat bahwa kamu akan berutang padaku nanti. Kata yang mengatakan bahwa ada seorang wanita tua di kekaisaran ini yang menemukan hantu dengan lidah panjang yang memuntahkan darah. Hantu itu mencari putri yang cantik, dan meneteskan darah pada mereka. Tetua ke-6 jelas tidak berminat untuk dianggap enteng. Ah tidak, saya tidak ingin mendengar cerita kakek ke-6. Saya ingin mendengar kisah kakek ketiga. Lelaki tua lainnya bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika sang putri kecil berteriak dan dengan tergesa-gesa menolak narasinya. Kakak ketiga. Kamu tahu bahwa aku mencoba menggantikanmu, tetapi pangeran-pangeran kecil tidak akan mengizinkanku untuk, hahaha, saudara ketiga, tolong jangan lupa bahwa kamu masih berutang satu padaku untuk mencoba haha, aku kira itu tugasmu untuk membuat putri ketiga bahagia lagi, sementara itu aku bisa tidur lagi. Sesepuh ke-6 mulai tertawa terbahak-bahak. Tercela, tak tahu malu, Anda tidak memiliki kode persaudaraan. Sesepuh ketiga mengutuk dalam kebencian. Kakek ketiga, apakah kamu membenci Suir? Ah. Mata putri kecil itu langsung berkaca-kaca, dan dia membuat wajah yang menangis. Apa? Bagaimana? Sang kakala ketiga membantah dengan datar. Aku merasa tidak enak bahwa Suir bahkan berpikir begitu. Maka kamu harus menceritakan padaku kisah tentang kakak perempuan dan Jun Wuyi. Kalau tidak itu berarti kamu membenci Suir. Wajah putri kecil itu segera mengubah ekspresi kemarahan menjadi sukacita, dan wajahnya yang ceria mulai berseri-seri senyum bahagia lagi. Petik 2. Penatua ketiga menahan napas, berdoa bahwa dia pingsan. Berapakah hutang dosa yang terpaksa aku bayar di sini? Ketika roda-roda berputar, sang putri terus mengobrol dengan semangat tinggi, dan tidak diam selama 1 menit pun. Meskipun penatua ketiga adalah rosuan yang bertubuh sehat, keriput lamanya berangsur-angsur semakin dalam dari siksaan, dan ketika roknya terus-menerus meninggalkan tubuhnya, wataknya mulai mendekati pengemis Tianxiang City. Gelombang di arah lain gelombang. Tim orang lain telah berbaris menuju kota Tianxiang Imperial.
Guru Kekaisaran, antara Anda dan saya, seluruh insiden Swan Core ini sangat berisiko, kemungkinan akan membawa lebih banyak bahaya daripada kebaikan. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya bertubuh kurus mengenakan pakaian hitam, yang duduk di sebuah punggung kuda. Garis-garis kaku di wajahnya berbicara tentang semua tragedi pahit perang yang telah dideritanya dalam hidupnya, yang tampaknya memicu perasaan marah di dalam dirinya. Perbatasan ini memang terlihat berbahaya pada awalnya, tapi karena Kekaisaran Yutang telah hidup dalam damai selama bertahun-tahun sekarang, jadi seharusnya tidak ada banyak masalah. Selain itu, karena tiga pangeran Kekaisaran Tianxiang sedang bertengkar untuk mendapatkan kekuasaan pada saat ini, kita harus mendorong ombak dan menambah ombak sehingga kita bisa memancing di perairan yang bermasalah, dan mengambil keuntungan dari keadaan. Selain itu, dengan saya di sekitar, bahkan jika pasukan oposisi sama-sama cocok dalam kekuatan, saya tidak berpikir bahwa ada orang yang bisa menghentikan saya meninggalkan kota Tianxiang jika saya memilih demikian. Pembicaranya adalah seorang pria tua berpakaian dalam jubah putih, tangannya terselip di balik lengan bajunya, sementara wajahnya yang lembut dan hangat memancarkan aura yang sangat santai. Mengapa Anda ingin mengawal saya melalui Kekaisaran Tianxiang dengan risiko Anda sendiri? Ancamannya jauh lebih besar bagi Anda daripada bagi saya karena Anda telah berperang dengan keluarga Jun selama bertahun-tahun, dan telah membunuh begitu banyak laki-laki mereka beraksi. Karena perang yang telah terjadi di masa lalu, keturunan keluarga Jun hampir kehabisan jumlahnya, jadi jelas situasi ini jauh lebih berbahaya bagimu daripada bagiku. Petik 2. Kenapa ini berbahaya bagiku? Jika keluarga Jun memiliki kecenderungan mengambil kesempatan ini untuk mengambil tindakan militer terhadap saya, maka mereka tidak akan layak disebut musuh saya. Petik 2. Wajah dingin pria parubaya itu tersenyum dengan tenang. Mereka mengatakan bahwa meskipun kemenanganku tanpa disadari, mereka tetaplah kemenangan, tapi satu hal yang pasti. Beberapa anggota keluarga Jun tidak mati di tanganku. Dalam semua keadilan, 3 saudara dari keluarga Jun lebih baik dari saya. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna penghinaan, dan dia menyatakan dengan marah, Jun Wuhui dan saudara-saudaranya selalu menjadi musuh yang paling aku kagumi sepanjang hidupku, dan aku mungkin tidak akan pernah bertemu siapapun, sebaik mereka. Bahkan jika aku mati di medan perang melawan mereka, maka aku tidak akan memiliki satu keluhan pun dari hidupku. Tetapi cara saya memenangkan perang tidak kurang memalukan bagi saya. Saya datang ke kota Tianxiang untuk mengawal Anda, pertama, kedua, tetapi yang lebih penting, untuk mencari tahu bagaimana Jun Wuhui meninggal. Petik 2. Jika dia terbunuh di belakang punggungnya, maka meskipun dia adalah musuhku, aku masih akan membalas kematiannya. Wajah pria parubaya berpakaian hitam itu jelas mengekspresikan kemarahannya. Seorang pria dengan keberaniannya tidak pantas mendapatkannya, untuk mati di rumpun konspirasi. Petik 2. Aku akan mengharapkan kata-kata seperti itu darimu. Wajah guru kekaisaran memperlihatkan senyum yang dalam. Meskipun aku sudah mengenalmu selama ini, aku masih bertanya-tanya apakah kamu pernah mencoba untuk membuatnya terbunuh dalam kerahasiaan. Apa yang akan kamu katakan itu? Jika ada orang yang menginginkan ketiga saudara Jun mati dalam kerahasiaan, maka itu adalah kamu, bukan aku. Lelaki parubaya berpakaian hitam itu berbalik untuk menghadap temannya, dan menatapnya. Katak di dasar sumur selalu berpikir bahwa dia yang terbaik karena tidak ada orang di sekitar. Mata guru kekaisaran masih tenang di hadapan mata rekannya yang melotot. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya tidak ada hubungannya dengan kematian Jun Wuhui. Meskipun saya berniat untuk membuatnya terbunuh, dan saya bahkan membuat beberapa pengaturan, tetapi pada akhirnya, saya tidak memiliki bagian dalam kematiannya. Petik 2. Yah. Pandangan pria parubaya itu berubah menjadi sangat ganas ketika dia berteriak, itu masalah militer, mengapa kamu memasukkan hidungmu ke dalamnya? Dia berhenti sejenak, dan kemudian tiba-tiba berteriak bahkan lebih keras, siapa kamu untuk memasukkan hidungmu ke dalamnya? Guru kekaisaran terdiam untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya dia menyatakan, Zhao Jianhun, beberapa hal bukan hanya masalah militer. Terkadang kamu juga harus memikirkan negara dan keluargamu. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, dan mulai menatap ke langit malam di depan matanya sebagai gantinya. Zhao Jianhun, pria parubaya berpakaian hitam adalah jenderal pertama Kekaisaran Yutang, dan adalah Jun Wuhui, Jun Wumeng, dan musuh bebuyutan Jun Wuyi. Zhao Jianhun tersenyum pahit dan berkata, Jun Wuhui dan Jun Wumeng mungkin sudah mati, tapi Jun Wuyi masih hidup, aku akan menemukan penebusan suatu hari nanti. Dan hanya pada saat itulah aku akan bebas dari penghinaan kemenangan ini. Petik 2. 4 kemenangan berturut-turut selama beberapa tahun terakhir ini benar-benar membuatku gila. Apakah Anda tahu itu? Zhao Jianhun menatap langit dan menghela nafas. Gelombang di arah lain gelombang.
Perbatasan ini diwarnai oleh skuadron lain, yang telah menanggung banyak kesulitan untuk tiba di sini tepat waktu. Perbatasan ini dikaitkan dengan Kekaisaran Senchi. Sabana jauh dipimpin oleh seorang pria parubaya, berpakaian hitam, berpakaian besi, satu flecken kecil yang bersandar di pundaknya terbang ke langit saat wajahnya memperlihatkan senyum lembut, tingkat puncak 9 Suan Kor Suan Bis. Itu memang hal yang baik, jika bukan karena harta seperti itu, maka aku tidak akan bisa bertukar pukulan dengan beberapa pahlawan lain di dunia ini. Saya hidup untuk kesenangan hidup ini. Petik 2. Pria parubaya yang tinggi dan tegap berdiri ini memiliki tubuh yang sangat ramping, dan meskipun wajahnya tampak sangat biasa, itu masih memancarkan pesona hati yang tidak dapat dijelaskan. Rambutnya yang panjang tidak dibatasi dengan cara apapun, dan mengalir lurus ke bawah pundaknya. Watak karismatiknya telah memberinya dukungan dari Sabana, dan dia praktis dipuja di negerinya. Dia berdiri menghadap selimut tebal kegelapan yang menutupi Kekaisaran Tianxiang, hampir seolah-olah dia adalah pencipta semua makhluk. Tianxiang City, aku sudah tiba. Pria ini dikenal sebagai Falcon of the Savannah, dan merupakan salah satu yang terkuat di generasinya. Pandangannya dan langit, dan meraung saat cuaca mulai bergolak di atas sabana. Pada titik ini, pasukannya tersebar ke banyak faksi yang lebih kecil, sebagian besar terdiri dari 3 atau 5 jumlahnya, dan faksi terbesar tidak lebih dari 12, sementara beberapa orang bahkan pergi sendiri, tetapi semua tim memiliki target yang sama, kota Tianxiang Imperial. Semua tim ini mulai bertemu menuju Kekaisaran Tianxiang. Pada saat yang sama, di dalam hutan Tianfa yang jauh, semua jenis Suan Bis yang misterius terbang di atas hutan dengan kecepatan yang tinggi, mengganggu kedamaian hutan Tianfa dengan fluktuasi angin yang mereka bawa seiring dengan kecepatan tirani mereka. Mereka bergegas melewati hutan sambil terus melanjutkan perjalanan. Hewan-hewan di dalam hutan Tianfa tidak dapat memahami alasan di balik kerusuhan manusia yang tiba-tiba ini. Setelah beberapa lama, raungan mengejutkan terdengar di langit. Jika kita membiarkan Suan Kor tingkat 9 puncak jatuh ke tangan yang lain, maka itu akan memalukan seperti yang lain. Suara gemuruh yang luar biasa ini menyebabkan keributan di dalam hati satwa liar di hutan Tianfa, dan meninggalkan makhluk hidup di hutan gemetar ketakutan. Catatan 1 teraliter, Senchi Empire adalah tanah sabana. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah 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 tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah 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 tanda pisah. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 139. Penerjemah, Editor. Sinar pertama matahari pagi baru saja mulai menerangi langit, tetapi tubuh Jun Moxie sudah dipenuhi keringat dari semua latihan fisik yang telah dilakukannya selama beberapa jam terakhir. Dia dengan santai menghapus keringat, mengenakan pakaiannya dan mulai berjalan menuju gudang. Sebelumnya, pamannya membawa beberapa anak yang telah mereka selamatkan dari Huanghua Hall. Meskipun Jun Wuyi telah memerintahkan mereka untuk mengirim mereka pergi ke istana, Jun Moxie masih belum berdamai untuk menanggung biaya ketidakproduktifan mereka. Dia ingin melihat apakah ada di antara anak-anak ini yang dapat membayar kembali keluarga dengan cara tertentu. Menabur di tempat yang tidak bisa kau tuai bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Hanya karena kita menyelamatkan mereka bukan berarti kita harus menanggung beban mereka selamanya, dan hanya karena kami mendukung mereka sekarang tidak berarti bahwa kami berkewajiban untuk merawat mereka selamanya. Bahkan jika pai daging jatuh dari langit, seseorang memiliki keleluasaan untuk menggunakan tangan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika tidak, makanan itu hanya akan memukul kepala Anda dengan keras dan menghancurkan Anda sampai mati. Jadi, Jun Moxie pergi untuk memeriksanya, tetapi dia tidak memiliki harapan yang tinggi dari mereka, dan hanya berharap bahwa dia akan menemukan setidaknya 1 atau 2 yang layak dilatih. Bagaimanapun, anak laki-laki dan perempuan ini sudah diperiksa nilainya pada saat memasuki Huanghua Hall. Setelah 1 jam memeriksa anak-anak itu, Jun Moxie keluar dari gudang dengan ekspresi kecewa. Aula Huang telah sepenuhnya menolak anak-anak ini, dan bukan tanpa alasan, anak laki-laki dan perempuan ini benar-benar tidak cocok untuk pelatihan bela diri. Oleh karena itu, dibiarkan dengan opsi lain, Jun Moxie memutuskan untuk menyerah. Jika sekelompok orang tanpa bakat dipaksa untuk berlatih, maka itu hanya akan membuang-buang tenaga dan sumber daya, dan pada akhirnya akan memaksa mereka mati lebih awal. Kerumunan besar orang berbondong-bondong di depan pintu kediaman Jun. Meskipun Jun Wuyi adalah seorang pria lumpuh, dia masih dianggap sopan di kota Tianxiang. Ketika seorang tokoh yang kuat dan kaya mengirimkan pesan untuk mendapatkan Suan Bis,
bagaimana mungkin setiap pedagang di kota tidak berkerumun ke pintunya? Jadi, ketika penjaga pintu kediaman Jun membuka pintu depan, dia terkejut melihat kerumunan besar berkumpul di depan. Ini dulunya pemandangan yang sangat umum sampai 7 tahun yang lalu. Pada saat Jun Wui pertama kali menderita cacatnya, Jun Zantian tidak berusaha keras untuk menemukan dokter terbaik di negara itu untuk menyembuhkan cacat putranya yang masih hidup. Setelah menyadari bahwa kecacatan putranya tidak dapat disembuhkan, lelaki tua itu terpaksa membeli semua jenis harta, benda langka, dan buku-buku untuk membuat putranya geli. Jun Wui yang sudah berkecil hati tidak mampu menanggung kebaikan ayahnya, dan hanya akan mengambil 1 atau 2 item dengan enggan. Setelah beberapa tahun ini, duo ayah dan anak menyelesaikan masalah dan kegiatan-kegiatan ini mau tidak mau harus beristirahat. Tapi kali ini, pesan itu dikirim atas inisiatif Jun Wui. Dan itu juga karena mendapatkan Swan Bis, jadi tentu saja, setiap pedagang di kota Tianxiang digiring ke depan pintu. Jun Wui duduk di kursi rodanya lagi, dan perlahan berjalan menuju bagian depan barisan yang keluar dari pintu. Dia sudah mengerti niat Jun Moxie, jika Jun Moxie ingin mendapatkan Swan Bis, maka dia akan melakukannya sendiri, dan tidak akan pernah mengganggu pamannya dengan itu. Karena dia tidak ingin melakukan masalah ini sendirian, itu hanya dapat berarti satu hal. Moxie tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dia mencari Swan Bis, atau setidaknya tidak ingin orang tahu bahwa binatang buas ini dibeli untuknya. Keponakanku sering bertindak dengan cara yang aneh, tapi aku harus mengakui bahwa Moxie selalu menaruh banyak pemikiran dalam tindakannya, dan selalu sangat rasional. Meskipun Jun Wui tidak tahu mengapa keponakannya menginginkan binatang buas ini, dia setidaknya mengerti alasan di balik permintaan Jun Moxie untuk tugas yang harus dilakukan oleh orang lain. Itulah sebabnya Jun Wui secara pribadi memilih binatang buas dari tempat parkir. Dia dengan sengaja memilih binatang buas terbaik dari level 1 ke level 5, dan pada kenyataannya, selangkah lebih maju dan memilih sepasang alih-alih hanya 1, dan mengirim sisanya kembali. Sejauh menyangkut level 6 atau lebih tinggi, dia bahkan tidak bisa menemukan satu pedagang yang menawarkannya. Seluruh Tianxiang City bahkan tidak memiliki satu tingkat 6 binatang Swan dijual. Bahkan level 6 Swan Bis yang rusak tidak tersedia. Atas perintah Jun Wui, binatang buas ini dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke halamannya. Jun Moxie melihat keributan dan datang. Dia menyuruh para pelayan mencuci 10 binatang buas itu. Binatang kelas 1 adalah kelinci, binatang tingkat 2 adalah rakun bersayap, binatang tingkat 3 adalah serigala, peak level 4 adalah sapi jantan, dan level 5 Swan Bis adalah ular berkulit besi. Jun Moxie melambaikan tangannya dan meminta para pelayan untuk pergi. Kemudian, dia berjalan ke kandang pertama yang terdiri dari 2 kelinci dan berhenti sejenak. Kedua kelinci itu bahkan tidak membuka mata mereka untuk menatapnya, dan sama sekali mengabaikan kehadirannya. Dia menggosok hidungnya, dan menempatkan dirinya di depan sangkar dengan rakun bersayap, tetapi masih belum mendapat jawaban. Kandang 3, tapi tetap tidak ada reaksi. Jun Moxie mulai kehilangan kepercayaan pada penilaiannya dan mulai bertanya-tanya apakah dia salah dalam membuat penilaian ini. Tetapi melakukan setengah jalan ini bukan sifat pembunuh bayaran, dan meskipun dia tidak berharap banyak, dia berjalan ke kandang keempat. Dia tiba-tiba mendengar suara, mendesis yang datang dari kandang di samping yang dia berdiri di depan. Ular-ular berkulit besi di dalam sangkar selain itu telah berayun ke tepi sangkar mereka dan menggelengkan ekor mereka sementara mata mereka menatap tubuh Jun Moxie. Segera, 2 lembu jantan di kandang di depannya juga membuka mata mereka untuk melihat Jun Moxie. Hati Jun Moxie muncul dengan sukacita. Sapi jantan yang bingung menatapnya, lalu melihat ke bawah, lalu menatapnya lagi, dan kemudian mulai melihat sekeliling mereka, dan kemudian melihat Jun Moxie lagi. Sinar harapan mulai muncul di mata mereka ketika mereka terus menatapnya, hampir seolah-olah tubuhnya memancarkan benih keabadian, dan tampaknya mereka menantikan sesuatu yang sangat baik. Kandang yang lebih jauh dengan ular-ular di dalamnya, sudah mulai bergetar sejak ular itu tak henti-hentinya menggoyang-goyangkan ekor mereka sambil membenturkan kepala ke kandang mereka. Dan kedua pasang mata itu masih tertuju pada Jun Moxie. Mereka tampak sangat cemas sehingga jika mereka tidak dipenjara di dalam sangkar, mereka pasti sudah bergegas menuju Tuan Muda Jun. Jun Wui sedang menonton dari sela-sela, dan meskipun dia mencatat perilaku aneh ini, dia tidak bisa menjelaskan alasan di baliknya. Juga dia tidak bisa membantu tetapi memperhatikan bahwa keponakannya tampaknya acuh tak acuh dalam menghadapi anomali ini. Jun Moxie dengan tenang mengambil beberapa langkah mundur saat wajahnya tetap tanpa ekspresi. Menentang ekstasi hatinya. Hanya seekor babi tidak akan mengerti arti dari ini. Entah, seni membuka keberuntungan surga, atau pagoda Hongjun, atau keduanya secara misterius menyebabkan binatang-binatang Swan ini tertarik pada Jun Moxie. Penemuan tunggal ini sendiri bernilai harta yang tak ternilai. Apa tempat paling berbahaya di seluruh benua Swan-Swan?
Jika topik ini pernah diangkat, maka tidak ada yang akan mengatakan Blizzard Silver City, karena meskipun Blizzard Silver City sangat kuat dan sombong, bahkan mereka tidak akan mengambil nyawa seorang pria tanpa alasan. Namun, ada satu tempat di benua ini yang akan, dan setiap orang menyadari tempat ini, sehingga orang yang paling biasa sekalipun hanya akan memberikan satu jawaban, hutan Tianfa. Surga binatang Suan dan neraka manusia yang neraka. Bahkan jika puncak spirit Suan berkelana ke hutan Tianfa, maka mereka sangat mungkin kehilangan nyawa mereka karena bahaya hutan. Tapi Jun Moxie tidak perlu takut lagi. Tapi apa artinya ini? Barang apa yang dianggap paling berharga di benua Suan-Suan? Herbal tingkat tinggi, dan penyembuhan, buah Suan Qi, Suan Bis, atau anak Suan Bis. Dan di mana semua kelangkaan ini diproduksi dalam jumlah besar? Jawabannya akan tetap sama, hutan Tianfa. Tidak ada yang berani menjelajah ke kedalaman hutan ini selama jutaan tahun. Namun, tubuh Jun Moxie tampaknya menarik cinta dan kasih sayang binatang Suan high-end. Ini bisa menjadi cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan dan menjadi kaya. Namun, Jun Moxie masih tidak yakin jika mengandalkan Suan dan herbal adalah cara yang baik untuk meningkatkan daya dan meningkatkan seni membuka kunci kekayaan surga. Hati Jun Moxie mulai merasakan perasaan gelisah yang aneh, dan saat itu pagoda Hongjun mulai berputar. Rotasi pagoda Hongjun ini memicu perasaan yang sangat istimewa dan sangat aneh di dalam hatinya. Seperti dia, dihina. Atau menertawakan, hampir seperti seseorang membawa gunung emas, tetapi akan diminta untuk meminta makanan kepada orang-orang, hanya untuk diejek pada akhirnya. Sentimen ini membuat Jun Moxie merasa sangat tidak senang tiba-tiba, sepertinya aku punya masalah. Tapi Jun Moxie benar-benar tidak tahu apa masalah ini, tetapi bisa merasakan bahwa itu adalah masalah besar. Bahkan, dia merasa seperti pengemis yang memegang mangkuk emas di tangannya, tetapi masih meminta orang untuk beras. Hatinya merasakan perasaan hampa, tapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengatasinya. Ini adalah tragedi yang hebat. Jika seseorang harus membandingkan Jun Moxie dengan seorang pengemis dengan mangkuk mahal di tangannya, maka mangkuk berlian akan lebih cocok dalam situasi ini, bahkan tidak peduli betapa berharganya mangkoknya, dia masih harus meminta beras. Ketika pagoda Hongjun mulai berputar, hampir semua kandang Suan Bis hidup kembali. Bahkan, binatang buas yang tidak memperhatikan kehadirannya sebelumnya, yaitu binatang tingkat 1, 2 dan 3, juga menatap Jun Moxie sekarang, sementara terus-menerus membenturkan tubuh mereka ke kandang mereka, hampir seolah-olah mereka hanya tidak sabar untuk segera keluar dari kandang mereka dan mendarat langsung ke pelukan Jun Moxie. Jun Wuyi menatap tak percaya dari sela-sela, bagaimana ini terjadi? Apa yang sedang dilakukan Moxie? Dia baru saja berjalan bola-balik sejak dia tiba di sini, dan sepertinya tidak melakukan apa-apa, tapi lalu mengapa Suan Bis bertindak dengan cara ini? Apa yang terjadi di sini? Pada titik ini, seorang pelayan masuk dan melaporkan, nona muda keluarga Dugu telah tiba. Otherworldly Evil Monarch Chapter 140. Penerjemah, Editor. Mulut Jun Moxie melengkung menjadi senyum senang ketika dia melambaikan tangannya. Bagus sekali. Percobaannya telah berhasil. Dia berkata, ini, ketika dia menunjuk ke kandang di depan, tidak berguna sekarang, minta mereka dihapus dari sini. Petik 2. Si pelayan buru-buru mengumpulkan beberapa pelayan lagi, dan kemudian mereka semua membawa kandang-kandang itu. Binatang-binatang Suan itu tidak berguna. Jun Wuyi membuka matanya lebar-lebar saat dia menatap keponakannya dengan tak percaya. Ya, mereka tidak berguna sekarang. Jun Moxie tersenyum lagi, paman ketiga. Paman, jika kau berencana membunuh ular-ular itu untuk makan daging, maka hitung aku juga, daging ular sangat baik untuk makanan tubuh manusia. Petik 2. Bunuh ular, untuk daging. Jun Wuyi membuka mulutnya dengan maksud memarahi Jun Moxie. Kami menghabiskan ratusan ribu tiles untuk membeli binatang buas ini. Anda meminta saya untuk membelinya tadi malam, dan mereka sudah tidak berguna bagimu. Yang Anda lakukan hanyalah berpawai di sekitar mereka selama 2 menit. Kedua ular bertubuh besi itu adalah Suan Bis tingkat 5. Dan mereka sepenuhnya utuh juga. Saya menghabiskan lebih dari 200 ribu tile untuk mereka sendiri. Kamu ingin aku membuat makanan dari ular yang harganya 200 ribu tile? Dia baru saja akan memulai kata-kata kasar ketika mereka mendengar suara gemuruh yang hebat. Dugu Xiaoyi berjalan ke halaman, dikawal oleh 7 pria besar dan kekar. Dugu Xiaoyi tampak lebih cantik, halus, dan elegan dibandingkan dengan 7 saudara lelakinya. Rambut hitamnya yang digulung tampak agak halus, yang diikat oleh jepit rambut kristal. Wajah putihnya terlihat lebih lembut dan halus, sementara bibirnya yang ceria melengkung dalam senyuman yang menunjukkan sedikit kegembiraan, dan malu pada saat yang sama. Selendang putih menutupi gaunnya yang hijau muda, yang dengan lembut membelai tubuh sampai ke pinggangnya.
Meskipun tubuh gadis muda itu tampak agak tidak matang dan belum matang, itu masih melengkung dan indah dalam pembuatannya. Gadis muda itu berdiri di ambang pintu, sementara tubuhnya bersinar cemerlang di bawah sinar matahari pagi. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati lengan bajunya, tidak banyak orang yang mampu menyamai rahmatnya. Jun Wui menatap keponakannya, yang sedang melihat gadis muda itu, hampir seolah-olah dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidupnya sebelumnya. Bahkan Jun Moxie tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya, dan untuk sesaat, tersesat dalam keindahan saat itu. Apa yang kamu lihat? Belum pernah melihat wanita cantik sebelum ah. Du Guiying menggeram sedih saat tubuhnya yang kekar melangkah ke samping, menghalangi saudara perempuannya dari garis pandang Jun Moxie. Tampaknya 7 saudara laki-laki Du Gu Xiaoyi tidak begitu senang dengan saudara perempuan mereka mengunjungi kediaman Jun. Oh, bagaimana kabar Du Gu Brothers tercintaku melakukan ah? Apakah Anda ingin anggur lagi? Kami punya banyak lagi. Jun Moxie menyipitkan matanya. Du Guiying tiba-tiba meledak dengan suara nyaring. Jangan terlihat begitu sombong. Kau membodohi kami dengan meminum anggur bodohmu itu. Tiba-tiba dia mendengus keras ketika wajahnya mulai memantulkan warna malu. Setelah kembali ke rumah tadi malam, Du Gu Xiaoyi jelas berlari langsung ke kamar saudara-saudaranya karena kata-kata Ye Guhan membuatnya khawatir tentang kesejahteraan mereka. Ketika dia sampai di pintu, dia melihat bahwa 7 saudara lelakinya yang besar sedang duduk di sekitar meja makan, dan telah membalikkan kuali bubur besar yang telah duduk di atas meja. Orang benar-benar tidak bisa menyalahkan mereka karena menjatuhkan kuali. Anggur Jun Moxie telah membakar perut mereka, dan mereka bahkan tidak bisa mencerna makanan berlemak saat ini, apalagi daging. Tidak ada daging dan tidak ada alkohol selama seminggu penuh telah membuat ketujuh pria ini mengeluh, mengerang dan lapar. Bagi para lelaki sebesar itu, makan bubur 3 kali sehari untuk bertahan hidup bukanlah penyiksaan. Ah, apakah itu Jun Moxie menggertakmu? Dan mengapa Anda semua kehilangan begitu banyak berat badan? Saya baru saja melihat kalian beberapa hari yang lalu. Katakan apa yang dia lakukan. Saya akan memberinya pelajaran. Du Gu Xiaoyi sangat kaget dan marah melihat nasib 7 saudara lelakinya. Namun, kata-katanya membangkitkan rasa malu pada 7 saudara lelakinya, dan mereka semua secara bersamaan memikirkan hal yang sama. Apakah dia hanya mengatakan bahwa Jun Moxie menggertak kita? Pria itu bahkan tidak bisa menyentuh kita, dan dia pikir dia menggertak kita. Itu hanya lelucon. Dia memang memberi kami anggur itu, tetapi kami menjadi rakus setelah beberapa gelas. Itulah yang terjadi hari itu, meskipun anggur itu benar-benar bagus ah. Bah, apa kamu baru saja mengatakan Jun Moxie? Kakak ketiga menamparkan si kecil itu ke tanah beberapa hari yang lalu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seorang pria sekecil dia pernah bisa menggertak kita? Haha, Xiaoyi, kau bercandakan. Ayo saudara, ceritakan padanya tentang hal itu. Du Guhao membuka mulutnya untuk menyombongkan diri. Itu benar, saudara ke-6 dan aku menendangnya, dan menginjaknya. Anda seharusnya melihat ekspresi wajahnya, jika bukan karena kehadiran ayah, kami akan menabraknya. Hahaha, Du Gu Sang mulai membual tanpa malu-malu. Tapi aku mendengar bahwa Jun Moxie membuatmu semua lantai. Informasi ini diberikan kepada saya oleh sumber yang sangat terkemuka. 7 saudara laki-lakinya kehilangan kerutan alisnya, mereka menimbulkan begitu banyak rasa sakit padanya. Dan dia bahkan tidak mengeluh tentang hal itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Jun Moxie memiliki kemampuan untuk menempatkan kami bertujuh ke tanah? Itu hanya rumor, dan kebohongan terang-terangan, itu saja. Du Gu Xiong berdiri dan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang tebal dan berbulu, dan memompa otot-ototnya menjadi simpul. Xiaoyi, aku yakin Jun Moxie menanam rumor ini untuk menyelesaikan skor lama bersama kami. Karena dia tidak bisa menyentuh kita. Dia hanya menggunakan rumor ini untuk menghibur dirinya sendiri. Petik 2. Itu benar. Dia hanya berharap bahwa mengulang rumornya akan membuat mereka menjadi fakta. Kami tidak hanya memukuli Jun Moxie hari itu, kami juga menghancurkan rumahnya. Tetapi beberapa toples dari Du Gu Chong bergegas mendekat dan menutupi mulut Du Gu Jie. Jangan bicara padaku. Bagaimana kamu bisa? Anda, perlakukan dia seperti itu. Dia, tubuhnya, sangat lemah. Bagaimana Anda bisa melakukan itu padanya? Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Du Gu Xiaoyi menjadi semakin marah setelah mendengar kata-kata ini. Tertekan, dia tiba-tiba mulai merengek. Apakah kalian tidak punya hati? Mereka pasti berlebihan. Ketujuh bersaudara itu mulai saling memandang dengan ekspresi bingung dan malu di wajah mereka. Dan kemudian ke-14 bola mata itu menatap balik ke arah Du Gu Xiaoyi. Lalu apa yang kita katakan Perut kita telah dilubangi oleh orang itu. Dan kita bahkan tidak diizinkan untuk menjalankan mulut kita sekarang. Siku tutup. Du Gu Xiaoyi mulai menginjak kakinya saat dia terus terisak. Kamu terlalu keras padanya, aku tidak bisa lagi melihatmu.
Aku benci kamu. Tiba-tiba dia berbalik dan berlari keluar kamar. Tentang apa itu? Dugu Xiong memandangi saudara-saudaranya yang lain dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tidak tahu. 6 saudara lelakinya yang tersisa tampak sama bingungnya dengan dia, dan menggelengkan kepala mereka dari kiri ke kanan secara bersamaan. Dugu Wudi kebetulan melewati kamar mereka pada waktu itu, dan marah kepada putrinya meninggalkan kamar mereka sambil menangis. Dia dengan agresif masuk ke kamar mereka dan meraih ketujuh dari mereka, dan kemudian memberi mereka pelajaran. Kemudian, ketika Dugu Xiaoyi meminta izin untuk mengunjungi kediaman Jun, seluruh keluarga Dugu secara alami menentangnya. Mereka telah mengambil langkah-langkah luas untuk memisahkan mereka berdua, dan kemudian membiarkannya mengunjungi rumah keluarga Jun setelah semua upaya itu akan sangat memalukan. Dugu Xiaoyi menggunakan caranya sendiri untuk mencapai tujuannya, dan menangis. Dihadapkan dengan air matanya, ketiga generasi keluarga Dugu menyerah pada kehendaknya. Namun, mereka membuat syarat sendiri, kamu bisa pergi, tetapi kamu harus pergi bersama keluarga atau teman yang bisa dipercaya, artinya, dia akan ditemani oleh 7 saudara lelakinya di sana. Dan dengan demikian, dia akhirnya ditemani oleh rombongan besar dan kuat alih-alih bepergian sendirian ke kediaman Jun. Faktanya, Little White adalah orang pertama yang mengambil sikap untuk pergi ke kediaman Jun. Dia telah melompat ke tanah, dan memalingkan kepalanya untuk menatap orang tua Dugu dengan menyedihkan. Kemudian dia memalingkan kepalanya untuk menghadapi Dugu Xiong, dan menatapnya dan saudara-saudaranya dengan sengit, jangan berani-berani menghentikanku. Saya tidak sabar untuk melompat ke pelukan Jun Moxie. Meskipun Little White hanyalah anak kecil, dan meskipun pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya belum dimulai, dia masih membawa darah dan kebanggaan ras Wan Bis yang maju. Dia hanya tidak ingin berurusan dengan gangguan seperti itu. Jika aku sudah dewasa, maka aku akan menggigit telingamu. Anda tidak tahu siapa pria besar sebenarnya di sini. Jun Moxie menatap Dugu Xiaoyi sambil tersenyum. Kamu terlihat sangat baik hari ini Nona Dugu, aku benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangan darimu. Petik 2. Wajah Dugu Xiaoyi tiba-tiba mulai bersinar, dan dia menjawab kembali, kamu benar-benar berpikir aku terlihat cantik. Saya pikir Anda belum memperhatikan saya. Pikirannya memainkan nada yang sama sekali berbeda. Dia memanggil saya, Nona Dugu, bukannya, gadis kecil. Jauh lebih menyenangkan mendengar dari mulutnya. Jun Moxie buru-buru menjawab, bagaimana itu bisa terjadi? Namun, dia sudah mulai mendorong energi tubuhnya ke pagoda Hongjun dengan harapan memulai rotasi. Little White berada dalam jangkauan tangan, jadi jelas ingin bereksperimen sedikit. Ini adalah pertama kalinya Jun Moxie dengan sengaja mencoba untuk memulai revolusi pagoda Hongjun. Ledakan, energinya mulai menembus ke pagoda Hongjun. Pagoda Hongjun tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mulai memancarkan sinar berwarna pelangi, yang setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura yang kuat dan kuat mulai mengalir keluar dari pagoda, dengan intensitas gelombang tsunami. Otherworldly Evil Monarch.